Chapter 2251. Kembali ke rumah asal luas. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun. Ternyata kamu tidak pernah benar-benar pulih dari luka yang kamu derita dalam pertempuranmu denganku. Sekarang keenam klonmu telah dibunuh olehku dan kamu terjebak dalam domain roh surgawiku yang mendalam. Tidak mungkin kamu bisa keluar dari kesulitan ini. Suara Bao Hua terdengar dari area yang diselimuti proyeksi kelopak bunga. Namun, dia tidak menerima tanggapan selain dari gemuruh yang tak henti-hentinya di dalam hamparan kabut putih yang luas. Kamu memilih untuk mengorbankan 6 klonmu daripada melarikan diri dari sini. Kamu pasti menunggu Nipan dan Yuan Yan, kan? Bao Hua berkata saat seringai mengejek muncul di wajahnya. Jadi bagaimana jika setelah saya mengambil alih posisi Anda sebagai salah satu dari 3 patriark, Nipan dan Yuan Yan setuju untuk memastikan keselamatan saya dengan kemampuan terbaik mereka. Jangan lupa bahwa saya adalah salah satu dari ketiganya. Patriark sekarang. Saya tahu bahwa Anda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada saya, jadi saya sudah memberitahu mereka berdua tentang apa yang Anda rencanakan. Suara wanita yang marah akhirnya terdengar sebagai tanggapan dari dalam kabut. Nipan dan Yuan Yan mungkin telah berjanji untuk melindungimu dari balas dendamku, tapi mereka harus bisa mendapatkanmu lebih dulu, kata Bao Hua sambil tersenyum. Apa maksudmu itu? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah merekrut sekutu juga? Siapa yang berani menentang Yuan Yan dan Nipan di alam suci kita? Mungkinkah kamu merekrut makhluk-makhluk kuat dari alam asing? Bagaimana kamu melakukannya? Meyakinkan mereka untuk membuat musuh Yuan Yan dan Nipan demi dirimu. Sedikit ketakutan akhirnya merayap ke dalam suara Liu Ji. Aku memang harus membayar harga yang cukup mahal untuk merekrut kedua sekutu itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Nipan dan Yuan Yan, sementara yang lain kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari mereka. Jadi kau akan kecewa jika kamu menunggu bala bantuan. Bao Hua terkekeh. Liu Ji dengan cepat menjadi tenang, lalu berkata dengan sikap skeptis, HMPH, salah satu dari mereka pastilah orang tua Gagak Tembaga, tidak diragukan lagi, tapi siapa yang satunya? Yang mana di antara makhluk asing itu yang bisa memiliki kekuatan superior untuk mengalahkannya? Kami patriark. Anda tidak menggertak, kan? Kamu akan segera tahu apakah aku menggertak atau tidak. Lagi pula, Yuan Yan dan Nipan tidak terlalu jauh dari tempat kita sekarang. Mungkin mereka akan bisa datang dan menyelamatkanmu dengan waktu yang cukup. Tapi kamu harus bisa bertahan selama itu dulu, jawab Bao Hua dengan suara dingin. Liu Ji mendengus dingin sebagai tanggapan sebelum terdiam sekali lagi. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah Bao Hua mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa menang dalam perang kata-kata ini, jadi dia memilih untuk tetap diam. Senyum dingin muncul di wajah Bao Hua, dan dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat hati Liu Ji benar-benar tenggelam. Apakah kamu mengandalkan kartu truf terakhir yang kamu miliki? Apakah kamu pikir kamu akan dapat kembali bahkan jika aku membunuhmu di sini? Bagaimana apanya? Liu Ji akhirnya tidak bisa membuatnya tenang lagi. Saya mengacu pada klon ketujuh yang belum pernah Anda ungkapkan kepada siapapun. Anda selalu sangat berhati-hati dalam menyembunyikan klon ketujuh itu dan tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Tetapi jangan lupa bahwa tidak ada rahasia mutlak dalam hal ini. Dunia, kata Bao Hua sambil tersenyum. Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar mengetahui sesuatu. Kamu pasti pernah mendengar rumor di suatu tempat dan mencoba menggertakku lagi. Untuk kredit Liu Ji, dia berhasil tetap tenang bahkan setelah rahasia besarnya terungkap. Kamu berencana untuk menghidupkan kembali dirimu sendiri dengan klon ketujuh itu jika kamu mati di sini, kan? Meskipun itu hanya klon, tidak akan sulit baginya untuk berkultivasi ke level sebelumnya dengan ingatanmu yang utuh. Mungkin bertahun-tahun di masa depan, aku akan menjadi mangsa plot jahat lain darimu. Kalau dipikir-pikir, sudah waktunya klon ketujuhmu diburu. Bao Hua terkekeh. Apa?
Kamu berhasil menemukan tempat persembunyian klon itu? Itu tidak mungkin. Siapa yang kamu kirim untuk memburunya? Sebuah tanda alarm dan kemarahan merayap ke dalam suara Liu Ji setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Hei tidak ada di sini? Bao Hua bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Hati Liu Ji segera mereda setelah mendengar ini. Hei, kamu pikir junior tahap integrasi tubuh seperti dia bisa menembus batasan yang aku buat? Hei memang akan berjuang untuk menerobos batasanmu sendiri. Tetapi bagaimana jika dia membawa harta karun surgawi yang mendalam yang kebetulan menekan batasanmu? Bao Hua merenung. Ekspresi Liu Ji benar-benar gelap setelah mendengar ini. Kamu berani meminjamkannya harta karun surgawi yang mendalam? Apakah kamu tidak takut dia akan mengambil harta itu dan lari? Aku merusak harta karun surgawi yang mendalam sebelum meminjamkannya kepada Hei, jadi aku tidak khawatir sama sekali. Baiklah, aku telah membantumu dengan mengobrol denganmu dan membiarkanmu hidup begitu lama. Sekarang kalau begitu, inilah saatnya untuk mengirimmu ke jalanmu, kata Bao Hua dengan suara dingin. Kelopak bunga merah muda yang melayang perlahan melalui kabut putih tiba-tiba mulai berakselerasi secara drastis, dan semuanya dengan cepat mengembang sambil menjadi setajam pedang terbang. Kabut putih di dalam lembah tersapu menjadi hiruk-pikuk oleh kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya, dan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tiba-tiba, semua kelopak bunga dan kabut dalam radius sekitar setengah kilometer hancur menjadi ketiadaan. Beberapa saat kemudian, setelah semua fluktuasi cahaya dan energi memudar, hanya satu sosok kesepian yang tersisa di udara di atas lembah, dan dia melayangkan pandangan samar sebelum menghilang ke udara tipis. Di puncak gunung raksasa, Han Li dan Yuan Yan mengobrol seperti sepasang teman baik. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 patriark iblis, beberapa wawasan kultivasi Yuan Yan sangat membuka mata bahkan untuk Han Li. Adapun Yuan Yan, dia tetap sama sekali tanpa ekspresi, tetapi intrik di matanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga sangat tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan Han Li. Han Li sedang berbicara tentang teknik rahasia ketika suaranya tiba-tiba terputus, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Dia kemudian bangkit berdiri sambil tersenyum, dan berkata, sepertinya rekan Dao Bao Hua telah membalaskan dendamnya. Kalau begitu, saya tidak akan mengambil waktu Anda lagi, Saudara Yuan. Setelah itu, dia segera terbang sebagai seberkas cahaya biru sebelum Yuan Yan bahkan sempat merespons. Yuan Yan hanya bisa melihat saat Han Li pergi dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Tak lama kemudian, Han Li mendarat di puncak gunung kecil tidak jauh, di mana Silver Moon menunggunya dengan ekspresi cemas. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua dan seorang pria muda tampan dengan rambut perak sebahu. Mereka tidak lain adalah Mo Jianli dan Patriark Hou Xiao. Keduanya tersenyum ketika Han Li tiba di depan mereka, dan Silver Moon segera mendekatinya dengan ekspresi gembira. 3 bulan kemudian, sebuah kapal terbang putih dengan tanda tak terhitung yang tertulis di permukaannya terbang dengan kecepatan luar biasa di atas danau air terjun biru yang sangat terkenal, sama sekali mengabaikan pembatasan penerbangan besar-besaran yang mencakup seluruh danau. Makhluk iblis yang melintasi permukaan danau di bawah semuanya sangat terkejut melihat ini, dan setelah merenungkan situasinya sebentar, mereka semua memasang ekspresi hormat, dan beberapa dari mereka bahkan berlutut dan bersujud di perahu mereka. Hanya leluhur suci yang berani mengabaikan larangan terbang dengan cara yang begitu terang-terangan, dan semua makhluk iblis normal di bawah merasa sangat terhormat dan juga sangat gugup berada dalam jarak sedekat itu dengan makhluk kuat sekaliber itu. Yang berada di kapal terbang tidak lain adalah Han Li, yang telah mencapai wilayah ini setelah menggunakan formasi teleportasi di sekitar selusin kota iblis. Tujuannya untuk perjalanan ini adalah Valet Spirit. Dia telah berjanji padanya bahwa jika dia mendapatkan kemampuan untuk membebaskannya dari kendali Liu Ji, dia akan membantunya mendapatkan kembali tubuh manusia dan kembali ke alam roh.
Sekarang Liu Ji telah jatuh ke tangan Bao Hua dan tidak ada seorang pun di seluruh alam iblis penatua yang dapat mengancamnya. Dia secara alami akan memenuhi janjinya dan membawa Valet Spirit bersamanya. Adapun leluhur suci Lanpu, dia adalah salah satu orang yang terperangkap dalam segel kuno, jadi dia pasti sudah mendengar tentang eksploitasi Han Li. Karena itu, meskipun dia sadar bahwa dia adalah manusia, dia secara alami tidak akan mencoba dan menentangnya. Dalam apa yang tampak seperti tidak lebih dari sekejap mata, perahu terbang putih tiba di tepi pulau raksasa tempat Blue Waterfall City berada, lalu turun menuju hutan rimbun yang diselimuti lapisan cahaya putih. Beberapa batasan dalam bentuk penghalang cahaya putih langsung dipaksa terbuka oleh indera spiritual Han Li yang luar biasa, dan perahu terbangnya dengan cepat melewatinya. Setelah itu semua batasan segera kembali ke keadaan semula. Di bawah penghalang cahaya berdiri sebuah pagoda besar yang tingginya beberapa tingkat, dan di atas pintu masuk depan pagoda ada sebuah plakat yang bertuliskan Fast Origin House dalam karakter kuno yang berkilauan. Pada saat yang sama, seorang wanita muda yang malas membaca buku di ruang rahasia di lantai 4 tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan ekspresi khawatir. Dia kemudian dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, di mana ekspresi gembira muncul di matanya. Nyonya muda, seseorang memaksa melewati batasan kita. Suara wanita yang bingung terdengar dari bawah tangga. Tidak apa-apa, Bibi Zhu, kami sedang dikunjungi oleh tamu yang sangat terhormat, jawab wanita muda itu dengan senyum penuh semangat. Chapter 2252, Niat Roh Valet. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di aula di lantai 3 sebelum duduk bersama wanita muda itu. Kakak Han, tidak. Aku seharusnya menyebutmu sebagai Han Senior sekarang. Aku tahu bahwa dengan bakatmu, kamu akan mencapai tahap kenaikan besar cepat atau lambat. Tapi aku tidak berpikir hari itu akan datang secepat ini, kata wanita muda itu sambil tersenyum. Tidak perlu terlalu formal, rekan Daoilan, kamu dan aku adalah kenalan lama, jadi panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Sepertinya rumah asal besarmu sudah tahu semua yang terjadi di situs asli yang disegel bahkan tanpa rekon dari saya, kata Han Li dengan senyum ramah. Wanita muda itu telah sangat membantunya di masa lalu, jadi dia secara alami tidak akan mendominasinya sekarang karena dia telah mencapai Grand Ascension Stage. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu formal dan kaku. Rumah asal luas kami bangga menjadi organisasi yang tahu segalanya, jadi kami secara alami menerima informasi langsung mengenai 2 pertempuran yang terjadi di situs asli yang disegel. Namun, kami tidak pernah berpikir bahwa Anda dan rekan Daoi Bao Hua benar-benar dapat membunuh Ratu Temborer. Sekarang setelah ancaman besar seperti itu telah diberantas, saya dapat terus menjalankan rumah asal besar saya tanpa keraguan. Wanita muda itu tertawa. Itu adalah orang lain yang mendaratkan pukulan mematikan pada Ratu Tembor pada akhirnya. Bao Hua dan aku kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jika tidak, kami akan berjuang untuk bertahan bahkan melawan Ratu Temborer, apalagi mengakhiri hidupnya. Adapun detail spesifiknya, saya khawatir saya tidak bisa mengungkapkannya kepada Anda, jawab Han Li. Aku mengerti, bagaimanapun, bahkan jika kamu bukan orang yang mendaratkan pukulan mematikan, aku yakin kamu berkontribusi besar dalam pertempuran, Lan Ying bersikeras. Kamu terlalu memikirkanku, rekan Taois Lan. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin kamu menghubungi Valet Spirit untukku. Aku berencana untuk membawanya kembali ke alam roh bersamaku, kata Han Li dengan lugas. Hehe, serahkan itu padaku. Valet Spirit terus-menerus berkultivasi dalam pengasingan di daerah terdekat, jadi dia seharusnya bisa sampai di sini dalam beberapa hari. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumah asal besar kami sementara itu, Saudara Han? Lan Ying menyarankan. Baiklah, aku akan berada dalam perawatanmu kalau begitu, rekan Taois Lan. Han Li setuju setelah jeda singkat untuk kontemplasi.
Senyum Lan Ying menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang pertempuran yang terjadi di situs asli yang disegel, mendengarkan dengan fokus penuh pada jawaban Han Li. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Han Li, dan dia berkata, ngomong-ngomong, ada hal lain yang aku butuh bantuanmu. Silakan, Saudara Han, Lan Ying segera meminta. Aku punya beberapa hal yang ingin kutunjukkan padamu. Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan 4 bola cahaya putih, yang dengan cepat menampakkan diri menjadi 4 batu bata tembus pandang seukuran telapak tangan. Ekspresi Lan Ying segera berubah sedikit saat melihat benda-benda ini. Peta harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur suci Kiling tertulis di batu bata ini, dan saya mendapatkannya secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, pemahaman saya tentang alam iblis penatua sangat terbatas, jadi saya tidak pernah mencoba untuk mencarinya. Harta karun, dan di sanalah aku membutuhkan bantuanmu, kata Han Li. Ah, jadi ini adalah peta harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Kiling. Sejujurnya, aku juga telah mencari harta karun ini tetapi belum dapat menemukan petunjuk apapun. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan berada di memiliki peta. Yakinlah, Saudara Han, selama harta itu berada di alam iblis penatua, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Lan Ying meyakinkan sambil tersenyum. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang. 5 hari kemudian, Han Li akhirnya bertemu kembali dengan Valet Spirit di aula yang sama. Mereka berdua secara alami senang melihat satu sama lain, tetapi ada juga serangkaian emosi yang kompleks di hati mereka. Lan Ying sudah mengosongkan aula dengan sikap bijaksana untuk memberi mereka waktu berduaan. Valet Spirit telah diberitahu oleh Lan Ying bahwa Han Li telah mencapai Grand Ascension Stage, dan dia tercengang mendengar dari Han Li bahwa Liu Ji telah tewas. Lagi pula, acara itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu, dan tidak ada orang yang terlibat dengan sengaja membocorkan informasi ini, jadi sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Jadi itu berarti aku akhirnya mendapatkan kembali kebebasanku dan tidak perlu takut disuling menjadi klon orang lain, gumam Valet Spirit pada dirinya sendiri saat matanya sedikit berkaca-kaca. Memang, tidak hanya Liu Ji yang terbunuh, tidak ada klonnya yang berhasil selamat, jawab Han Li dengan percaya diri. Itu cukup melegakan untuk didengar. Mengapa Anda datang menemui saya, Saudara Han? Valet Spirit bertanya sambil menatap ragu ke arah Han Li. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin kembali ke tubuh manusia dan melihat di mana ras manusia berada di alam roh? Saya menemukan beberapa teknik rahasia yang dapat membasmi ki iblis sejati di dalam tubuh Anda dan mengembalikan Anda ke tubuh Anda. Fisik sebelumnya. Setelah itu, kamu akan dapat berlatih seni kultivasi manusia bahkan di alam roh, kata Han Li sambil tersenyum. Valet Spirit tidak terkejut mendengar ini, tetapi setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba bertanya, Saudara Han, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Tolong katakan yang sebenarnya. Perasaan firasat muncul di hati Han Li saat melihat ekspresi Valet Spirit, dan dia berkata, tentu saja, silakan dan tanyakan apapun yang Anda inginkan. Aku ingin tahu kira-kira seberapa besar peluangmu untuk naik ke alam abadi sejati dan menjadi abadi, kata Valet Spirit dengan ekspresi serius. Han Li agak terkejut dengan pertanyaan ini. Kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menanyakan hal seperti ini padaku? Tolong beri aku jawabanmu, desak Valet Spirit dengan ekspresi penuh tekad. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, jika ada orang lain yang menanyakan hal ini kepada saya pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Namun, saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Di masa lalu, peluang saya untuk berhasil naik hanya akan menjadi lebih dari 20%, tetapi saya menemukan beberapa peluang selama perjalanan saya ke situs asli yang disegel. Saya tidak yakin apakah peluang itu akan menjadi keberuntungan atau tragedi bagi saya, tetapi mereka telah menggandakan peluang saya untuk sukses naik. Valet Spirit cukup terkejut mendengar ini.
Jadi ada sekitar 50% kemungkinan bahwa Anda akan dapat naik ke alam abadi sejati. Saya tahu bahwa Anda pasti akan jauh lebih kuat daripada makhluk tahap kenaikan agung yang normal, tetapi saya tidak berpikir Anda akan menjadi seperti ini. Percaya diri. Mengapa kamu memutuskan untuk menanyakan ini padaku? Han Li bertanya sekali lagi. Alih-alih menjawab pertanyaan Han Li, Valet Spirit melanjutkan dengan ekspresi serius. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan lain. Saudara Han, jika saya ingin membasmi ki iblis di dalam tubuh saya dan kembali ke fisik manusia, basis kultivasi saya akan sangat terpengaruh, kan? Han Li dapat mengetahui kemana arahnya, dan dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Jika kamu baru saja mencapai fisik iblis ini belum lama ini, maka ada kemungkinan besar aku dapat mempertahankan basis kultivasimu. Namun, Anda telah berkultivasi di bawah bimbingan Liu Ji selama bertahun-tahun, jadi basis kultivasi Anda pasti akan terpengaruh jika saya menghapus ki iblis di dalam tubuh Anda. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan. Mengembalikan Anda ke basis kultivasi Anda sebelumnya, dan saya jamin itu tidak akan memengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Sejak kita berpisah terakhir kali, saya telah mempertimbangkan situasi saya secara luas, dan tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya selalu sampai pada kesimpulan bahwa tinggal di alam iblis penatua adalah pilihan terbaik bagi saya. Sama seperti Liu Ji pernah berkata, mengolah seni iblis adalah jalan ideal untuk fisik saya. Jika saya kembali ke alam roh, mungkin saya akan dapat mencapai tahap kenaikan besar dengan bantuan Anda dan dengan keberuntungan yang sangat besar. Tapi itu pasti akan sangat sulit bagi saya untuk naik. Saya tidak ingin melihat Anda naik dan menjadi abadi sejati sementara saya tetap berada di alam roh dan menunggu kematian saya dengan setiap kesusahan surgawi yang lewat, kata Valet Spirit dengan ekspresi penuh tekad. Han Li terdiam lama setelah mendengar ini sebelum menghela nafas pelan. Jadi, kamu sudah membuat keputusan? Di basis kultivasimu saat ini, aku masih bisa mengembalikan punggungmu ke fisik manusiamu. Tapi seiring kemajuanmu, akan semakin sulit bagiku untuk melakukan itu. Begitu kamu mencapai grand tahap ascension, tidak akan ada cara bagimu untuk mencapai fisik manusia lagi. Yakinlah, Saudara Han, saya telah mempertimbangkan keputusan ini dengan seksama. Saya tidak ingin menyerah bahkan pada kesempatan sekecil apapun untuk naik ke alam abadi sejati, jawab Valet Spirit dengan tekad. Han Li menatap matanya yang tegas untuk waktu yang lama sebelum mengangguk sambil menghela nafas. Kalau begitu, aku akan menyerahkan keputusan padamu. Selama 2 perjalananku melalui alam iblis penatua, aku telah memperoleh beberapa teknik rahasia iblis dan pil yang akan sangat membantu kultivasimu. Aku akan meninggalkannya bersamamu sekarang. Terima kasih, Kakak Han. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk kembali ke alam suci kita. Jadi aku yakin kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan, kata Valet Spirit dengan lemah. Rona merah muncul di wajahnya. Chapter 2253. Evolusi terakhir. Han Li sedikit sedih dengan keputusan Valet Spirit, tapi dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Lagi pula, seperti yang dia katakan, fisiknya lebih cocok untuk mengolah seni iblis, dan jika dia kembali ke ras manusia, dia tidak akan dapat memastikan kenaikannya ke alam abadi sejati. Karena itu, lebih baik baginya untuk tinggal di alam iblis penatua, dan mungkin dia akan menemukan peluangnya sendiri. Dengan demikian, Han Li tinggal di rumah asal luas selama sebulan penuh. Selama periode waktu ini, dia memberikan semua pengalaman dan wawasannya dalam mengolah seni iblis kepada Valet Spirit untuk membantunya dalam kultivasinya. Lan Ying tidak malu sama sekali dan juga mendengarkan ceramah Han Li, sangat diuntungkan dari informasi yang dia ungkapkan. Untuk makhluk sekaliber mereka, bimbingan sepenuh hati dari makhluk Grand Ascension Stage adalah kesempatan yang sangat langka.
Seperti yang diharapkan dari negara adidaya yang membentang di beberapa alam, rumah asal luas dapat menemukan tempat yang identik dengan yang ada di peta harta karun Kiling dalam rentang bulan ini, dan informasi ini dengan cepat dikirimkan ke Lan Ying, yang segera menyampaikannya. Untuk Han Li secara alami sangat gembira mendengar ini. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengunjungi beberapa atraksi pemandangan di area danau air terjun biru dengan Valet Spirit daripada terus membimbingnya dalam kultivasinya, dan saat mereka berdua menjelajahi wilayah tersebut, mereka sering mengenang waktu dengan penuh kasih. Mereka telah menghabiskan kembali di dunia manusia, namun, tak satu pun dari mereka menyebutkan malam nafsu dan keinginan itu, dan mereka bahkan tidak begitu akrab satu sama lain. Seolah-olah mereka hanya sepasang teman dekat. Waktu dengan cepat berlalu, dan pada pagi ini, Han Li akhirnya berangkat dari kota air terjun biru. Di lantai 4 rumah asal luas, Valet Spirit menatap sosoknya yang pergi melalui jendela dengan tatapan kompleks di matanya. Apakah Anda benar-benar ingin memisahkan diri dari saudara Han seperti ini, saudari Valet? Saya ingat dengan jelas bahwa Anda sangat menantikan untuk dapat tinggal di sisinya belum lama ini. Lan Ying bertanya dengan alis berkerut. Jika aku pergi bersamanya, kita untuk sementara akan bersama, tetapi apa yang akan terjadi puluhan ribu tahun di masa depan? Dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia naik ke alam abadi sejati, dan jika aku ingin benar-benar tinggal di sisinya, saya harus melakukan hal yang sama. Apakah saya mengejar kebahagiaan sementara atau kesempatan kebahagiaan abadi? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di tempat saya, Suster Lan? Roh Valet menghela nafas. Lan Ying tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah mendengar ini. Setengah bulan kemudian, perahu terbang putih Han Li turun ke lembah tidak jauh dari danau air terjun biru. Silvermoon sedang menunggunya di bawah pohon besar dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia cukup terkejut melihat Han Li sendirian. Apakah kamu bertemu Suster Valet Spirit? Dia bertanya dengan suara lembut. Saya melakukannya, tetapi dia berencana untuk terus berkultivasi di alam iblis Penatua, dan saya pikir itu keputusan yang bagus juga. Jika dia terus mengembangkan seni iblis di sini, ada kemungkinan dia benar-benar dapat mengambil langkah terakhir itu, Han Li menjawab dengan tenang. Jika kamu setuju dengan keputusannya, maka itu tidak mungkin salah. Kalau begitu, haruskah kita kembali ke alam roh? Kakek dan senior Mo saya telah kembali ke alam roh bersama dengan semua makhluk tahap kenaikan agung lainnya, tanya Silvermoon. Masih terlalu dini untuk kembali sekarang. Saya memiliki peta harta karun iblis yang akan membawa saya ke koleksi harta karun yang cukup besar, jawab Han Li. Peta harta karun? Silvermoon agak terkejut mendengar ini. Hehe, jika semuanya berjalan lancar, ini hanya akan memakan waktu beberapa bulan, kata Han Li sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat sekarang, Kakak Han, kata Silvermoon sambil tersenyum sebelum melayang ke kapal terbang sebagai bola cahaya perak. Han Li mengangguk sebelum dengan lembut menginjakkan satu kaki ke kapal terbang, dan itu pergi sebagai seberkas cahaya putih. Beberapa bulan kemudian, duo Han Li tiba di daerah tandus yang bahkan makhluk iblis tingkat tinggi pun tidak akan berani masuk tanpa alasan yang jelas. Di bagian depan kapal terbang berdiri sepasang boneka kera raksasa yang tingginya sekitar 10 kaki, dan ada cahaya spiritual samar yang berkedip di bawah kaki mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sedang mengendalikan kapal terbang. Di dalam ruang rahasia di kabin kapal, Silvermoon duduk di atas futon hijau dengan mata tertutup rapat, sepertinya berlatih beberapa jenis seni kultivasi. Cahaya spiritual 5 warna berputar di sekujur tubuhnya, dan proyeksi serigala perak raksasa yang sangat hidup muncul di belakangnya. Di ruang rahasia terdekat yang diselimuti banyak lapisan pembatasan pelindung, Han Li juga duduk di tanah, memeriksa benda di tangannya dengan ekspresi ragu-ragu. Objek di tangannya tidak lain adalah kristal hitam yang dia peroleh setelah ratus temborer dibunuh oleh petir hukuman. Sudah cukup lama sejak Han Li mendapatkan item itu,
dan setelah membaca beberapa buku yang relevan, dia menemukan asal-usulnya. Ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan oleh serangga kuat seperti Ratu Stemborer setelah mereka menyuntikkan esensi mereka sepenuhnya ke dalam inti iblis mereka ketika menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Tentu saja, jika memungkinkan, serangga iblis itu juga akan mencoba untuk menyuntikkan gumpalan jiwa mereka ke dalam inti iblis mereka untuk melestarikannya, tetapi jiwa Ratu Stemborer telah dihancurkan dengan baik dan benar. Inti kristal ini memang memiliki sifat pertahanan yang luar biasa, tetapi tidak memiliki peluang melawan kilat abadi seperti petir hukuman. Petir hukuman telah memusnahkan segala sesuatu di dalam inti kristal, dan bahkan sebagian besar inti itu sendiri telah dilebur. Han Li saat ini menilai objek dengan ekspresi ragu-ragu, tampaknya di tengah-tengah membuat keputusan yang sangat sulit. Suara dengungan samar yang juga tidak terdengar, tapi sejelas petir di telinga Han Li. Orang-orang itu sibuk lagi, sepertinya mereka benar-benar ingin mendapatkan benda ini. Sayangnya, benda ini juga sangat berguna bagiku. Jika aku menyerap esensi di dalamnya, mungkin seni iblis sejati Provinsku akan maju ke tingkat lain, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat senyum masam muncul di wajahnya. Sementara itu, dengungan itu berangsur-angsur semakin keras, dan alis Han Li sedikit berkerut saat dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan 3 bola cahaya keemasan. Bola cahaya kemudian terungkap menjadi 3 kumbang emas besar dengan garis-garis ungu di sekujur tubuh mereka. Ini tidak lain adalah 3 raja kumbang pemakan emas Fax, dan mereka semua menatap benda di tangan Han Li dengan saksama. Mereka bertiga kemudian mengepakkan sayap mereka dan menembak langsung menuju inti kristal sebagai 3 garis cahaya keemasan, dan ekspresi Han Li sedikit menjadi gelap saat dia mengulurkan tangan untuk membuat gerakan meraih. Semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus, dan 3 kumbang emas segera dikirim terbang, jatuh di udara beberapa kali sebelum mereka berhasil memperbaiki diri lagi. Raja kumbang palsu sangat kuat, tetapi mereka bukan tandingan Grand Ascension Stage Han Li. Meski begitu, ketiga kumbang terus menerkam ke arah Han Li dengan sekuat tenaga, tetapi terus-menerus dihalau oleh ledakan kekuatan tak terlihat yang sama. Alis Han Li berkerut lebih jauh setelah melihat ini, dan setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Baiklah, benda ini mengandung esensi Ratu Stemborer. Jadi itu harus lebih cocok untuk serangga lain. Jika aku memperbaikinya sendiri, siapa yang tahu efek samping apa yang bisa muncul?" Ketiga raja kumbang palsu ini hampir mencapai akhir evolusi mereka, jika mereka juga melahap esensi Ratu Stemborer. Setelah membuat keputusannya, Han Li menarik kekuatan tak kasat mata yang menahan ketiga raja kumbang palsu sambil melemparkan inti kristal hitam ke udara. 3 kumbang emas segera mengubah arah untuk menerkam ke arah inti kristal lagi, dan mereka langsung bentrok sebagai 3 garis cahaya keemasan. Mereka mencoba untuk menangkis satu sama lain sambil mengunyah bongkahan inti kristal secepat yang mereka bisa. Pada akhirnya, inti itu terkoyak menjadi 3 bagian dengan ukuran berbeda sebelum dengan cepat dilahap. Setelah melahap inti kristal, garis-garis ungu pada 3 raja kumbang palsu mulai berkedip tidak menentu, dan aura mereka juga menjadi sangat kacau. Mereka bertiga mendesis dengan cara yang mengancam saat mereka menerkam satu sama lain, dan ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, tapi dia tidak berusaha untuk menghentikan mereka. Pertarungan antara 3 kumbang pemakan emas sangat sengit, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk dipenuhi dengan luka. 2 dari mereka bahkan kehilangan anggota tubuh depan masing-masing. Setelah bentrok beberapa saat lebih lama, ketiga kumbang itu berhamburan saat mereka saling mendesis dengan cara yang mengancam, lalu berkumpul sekali lagi. Mereka bertiga terluka parah pada saat ini, tetapi mereka masih sangat ganas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Han Li melihat sebentar lebih lama sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia menyapu lengan baju ke udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu 3 kumbang pemakan emas.
menyebabkan mereka langsung menghilang di titik. Chapter 2254. Musuh Lama. Setelah menggambar 3 kumbang pemakan emas kembali ke gelang binatang rohnya, Han Li menutup matanya untuk bermeditasi lagi. Di akhir pertempuran 3 kumbang pemakan emas, hanya yang paling kuat yang tersisa. Adapun apakah Raja Kumbang palsu terakhir itu akan dapat berevolusi menjadi Raja Kumbang pemakan emas yang legendaris, Han Li tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, dikatakan bahwa Raja Kumbang pemakan emas begitu kuat daripada bahkan makhluk abadi sejati pun sangat waspada terhadap mereka. Tentu saja, ini hanya rumor, tidak ada ras di seluruh alam roh yang pernah berhasil memelihara Raja Kumbang pemakan emas sebelumnya. Karena itu, sulit untuk mengatakan seberapa kuat Raja Kumbang itu. Han Li hanya harus menunggu dan melihat. Dengan kekuatannya saat ini, rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan banyak membantunya. Dengan demikian, dia telah memutuskan bahwa begitu dia kembali ke alam roh, dia akan membawa Leopard Kirin Beast-nya untuk pergi ke pengasingan juga. Meskipun binatang roh umumnya berkembang perlahan seiring bertambahnya usia, dia seharusnya bisa mempercepat proses itu dengan koleksi pilnya yang banyak. Dengan pemikiran itu, Han Li secara bertahap memasuki keadaan meditasi yang mendalam. Perahu terbang putih itu melonjak di udara tanpa penyamaran atau penyembunyian, tetapi aura Grand Ascension Stage yang memancar darinya sudah cukup untuk menakuti semua binatang iblis di dekatnya. Setengah bulan kemudian, tanah salju tanpa batas muncul di bawah. Salju tebal bercampur dengan angin dingin dan bongkahan hujan es seukuran kepalan tangan menyapu tanpa henti di udara. Tetapi kapal terbang itu sama sekali tidak terpengaruh, diselimuti penghalang cahaya putih. Kedua boneka kera raksasa terus memandu perahu terbang ke depan, dan beberapa hari kemudian, salju tebal di bawah tidak terlihat, digantikan oleh gletser es yang sangat besar. Ada gunung transparan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda di daerah sekitarnya, serta beberapa binatang berbulu putih kecil yang berlarian di atas es, sama sekali mengabaikan kapal terbang di atas. Jelas sekali bahwa binatang-binatang iblis ini memiliki kualitas yang sangat rendah, sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan aura maha kuasa Han Li. Tiba-tiba, seberkas cahaya perak melesat keluar dari kapal terbang, lalu terbang melalui sekelompok binatang sebelum kembali ke kapal dalam sekejap. Silver Moon muncul kembali di depan kapal di tengah kilatan cahaya perak, memegang binatang putih kecil dengan senyum lebar di wajahnya. Binatang itu memiliki kemiripan yang kuat dengan beruang putih, tetapi ia memiliki tanduk biru pendek dan sepasang telinga yang sangat panjang, menyajikan paket yang sangat menggemaskan. Binatang kecil itu saat ini sedang dipegang oleh tengkuk lehernya dan menendang tak menentu dengan keempat kakinya dalam kepanikan yang membabi buta. Pada saat yang sama, jejak listrik biru berderak di sekitar tanduk pendeknya, dan tampaknya sangat tidak terkoordinasi. Menarik sekali, binatang ini tidak memiliki ki iblis dan tampaknya lebih seperti binatang roh dari dunia manusia, kata Silver Moon sambil mengelus kepala berbulu binatang kecil itu. Itu adalah beruang tanduk es, salah satu dari sedikit jenis binatang iblis tingkat rendah di alam iblis penatua yang dapat bertahan hidup tanpa ki iblis, dan mereka memiliki kemampuan atribut es dan petir bawaan. Sebuah suara laki-laki terdengar di belakang Silver Moon, dan dia berbalik dengan ekspresi gembira tepat ketika Han Li muncul dari kabin kapal dengan tidak tergesa-gesa. "Kamu tahu tentang binatang buas ini, Saudara Han?" Silver Moon bertanya sambil tersenyum. "Saya pernah melakukan penelitian ekstensif pada binatang iblis dari alam iblis penatua, dan binatang iblis yang menyerupai binatang roh ini benar-benar melekat dalam ingatan saya," jawab Han Li. "Begitu, sekarang setelah kamu keluar dari pengasingan, kita pasti sudah cukup dekat dengan tujuan kita, kan?" Silver Moon bertanya saat sedikit kegembiraan muncul di matanya. "Menurut rekan Daoi Lan Ying, paling banyak kita harus setengah hari dari tujuan kita," jawab Han Li sambil dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke daerah sekitarnya.
Rupanya, leluhur suci Kiling itu pernah menjadi sosok yang sangat terkenal di alam iblis Penatua. Aku yakin koleksinya pasti berisi banyak harta berharga, kata Silvermoon dengan sedikit antisipasi di matanya. Siapa tahu, makhluk iblis menggunakan seni kultivasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan kita manusia. Mungkin hal-hal yang dianggap sebagai harta berharga bagi mereka tidak terlalu berguna bagi kita. Namun, saya mendengar bahwa tabut suci Ing Spirit, salah satu dari 3 terbang teratas harta dari alam iblis Penatua, ada di tangannya. Jika saya bisa mendapatkan harta itu akan sepadan dengan perjalanan ini, kata Han Li sambil tersenyum. Salah satu dari 3 harta karun terbang teratas dari alam iblis Penatua. Itu memang terdengar sangat luar biasa. Aku juga ingin melihatnya, kata Silvermoon dengan penuh semangat. Han Li baru saja akan merespon ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Apakah Anda menemukan sesuatu, Saudara Han? Tanya Silvermoon. Sepertinya kita bertemu dengan seorang kenalan lama, kata Han Li sambil tersenyum saat dia mengintip ke kejauhan dengan cahaya biru berkedip di matanya. Seorang kenalan lama, yang aku kenal juga. Silvermoon agak terkejut mendengar ini. Itu benar, kita berdua memiliki sedikit sejarah dengannya. Ayo pergi dan kunjungi dia, kata Han Li sambil menarik pandangannya. Itu benar-benar seseorang yang aku kenal. Aku sangat tertarik untuk melihat siapa itu. Silvermoon juga menyapu indera spiritualnya ke arah yang sama. Tetapi jangkauan inderanya terbatas, dan dia tidak dapat menemukan apapun. Han Li tersenyum dan tetap diam saat dia mengetukkan satu kaki ke kapal terbang, di mana kapal itu segera berubah arah. Jarak puluhan ribu kilometer ditutupi oleh kapal terbang dalam sekejap mata, dan tiba di dekat gunung es yang tingginya puluhan ribu kaki. Serangkaian ledakan gemuruh berdering tanpa henti di atas gunung, mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu udara ke segala arah. Gunung itu telah berkurang menjadi lebih dari setengah ukuran aslinya, dan tanah di sekitarnya dipenuhi dengan kawah yang tidak rata dan dipenuhi dengan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Di tengah keributan, ki glasial putih berbenturan dengan cahaya biru terang, dan sepertinya ada 2 makhluk raksasa yang terkunci dalam pertempuran sengit. Han Li melihat melalui matanya yang menyipit, dan kapal terbang itu berhenti atas perintahnya, melayang diam di udara. Silvermoon juga menilai pertempuran di kejauhan dengan mata penasaran, tapi sayangnya, ki asal dunia sangat kacau di sana, dan dia tidak dapat melihat apapun. Namun, dilihat dari keganasan bentrokan, kedua petarung itu jelas jauh lebih kuat daripada rata-rata Raja Iblis. Ini dia, Silvermoon memperluas indera spiritualnya ke depan, dan sedikit keterkejutan segera muncul di wajahnya setelah merasakan aura yang familiar. Han Li hanya tersenyum dan tetap diam sambil terus menyaksikan pertempuran dari jauh. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat melihat segala sesuatu dengan jelas seolah-olah sedang berlangsung tepat di depannya. Setelah sekitar 15 menit, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di depan, dan bola cahaya biru meledak dengan keras, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu di daerah sekitarnya. Raungan mengerikan yang mengerikan terdengar saat wim putih yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul dari udara tipis di tengah ledakan fluktuasi spasial. Tubuhnya penuh dengan luka, tapi tidak mempedulikan lukanya sendiri karena dengan panik melarikan diri dari tempat kejadian. Tepat pada saat ini, sosok elegan muncul, dan fluktuasi spasial meletus di atas saat cakar biru raksasa muncul sebelum menabrak ke bawah untuk mengiris tubuh wim putih menjadi beberapa segmen. Api hitam yang membara kemudian keluar dari cakar raksasa itu untuk menyapu tubuh wim putih yang terpotong-potong. Wim putih melolong dengan kesedihan saat bagian-bagian tubuhnya meronta-ronta dalam api, tetapi ia tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap mata, tubuh dan jiwanya semua dibakar menjadi ketiadaan. Baru saat itulah Han Li memecah kesunyiannya. Sepertinya ada beberapa kesamaan di antara kita,
rekan Dao Yuan Cha. Saya tidak berpikir saya akan bertemu Anda di tempat terpencil seperti itu. Anda tampaknya tidak dalam kondisi terbaik saat ini. Sosok yang elegan itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan kulit seputih batu giok, dan itu tidak lain adalah leluhur suci Yuan Cha. Dia mengenakan baju zirah biru, tapi itu hanya bersinar dengan cahaya yang sangat redup, dan tidak hanya wajahnya yang sangat pucat, auranya juga berfluktuasi dengan cara yang sangat tidak stabil. Yang paling membingungkan adalah dia sepertinya hanya memiliki aura tahap integrasi tubuh. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, rekan Taois Han. Mungkinkah Bao Hua berubah pikiran dan mengirimmu untuk menghabisiku? Alih-alih terkejut melihat Han Li, ekspresi masam muncul di wajahnya. Bukan itu masalahnya. Aku memang membantu Bao Hua pada satu kesempatan itu. Tapi itu saja, menurutmu aku semacam bawahan Bao Hua? Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit gelap. Yuan Cha sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Maafkan saya karena salah paham dengan situasi ini, rekan Taois Han. Kalau dipikir-pikir, sekarang Anda berada di tahap kenaikan besar. Kekuatan Anda kemungkinan besar tidak kalah dengan Bao Hua, jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukannya. Menawar dan menghabisi orang cacat sepertiku. Cacat, memang ada yang salah dengan auramu, mengapa aura itu jatuh ke bawah Grand Ascension Stage? Apakah Bao Hua melakukan ini padamu? Han Li bertanya. Tidak, aku melakukan ini untuk diriku sendiri, jawab Yuan Cha, sangat mengejutkan Han Li. Chapter 2255, Menemukan Harta Karun. Kamu bilang kamu menonaktifkan basis kultivasimu sendiri? Han Li bertanya dengan ekspresi skeptis. Jika aku tidak melakukan itu, tidak mungkin Bao Hua akan puas hanya dengan membuangku ke tempat ini. Lagi pula, aku adalah orang yang paling dia percayai. Namun aku menikamnya dari belakang. Kejutan besar bagi saya bahwa saya bisa selamat dari cobaan ini, jelas Yuan Cha. Begitu, untuk berpikir bahwa dia masih bersedia membiarkanmu hidup setelah apa yang kamu lakukan padanya, kalian berdua pasti sangat dekat, kata Han Li sambil mengangguk dengan ekspresi kontemplatif. Rekan Taois Han, kami memiliki perbedaan di masa lalu, dan saya tidak lagi cocok untuk Anda, jadi saya sepenuhnya berada di tangan Anda. Apakah Anda akan membalas dendam atas apa yang saya lakukan kepada Anda saat itu? Yuan Cha bertanya saat tatapan sedih muncul di matanya. Saya akan cenderung untuk membalas dendam saya jika Bao Hua tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada Anda. Tapi saya tidak punya niat untuk melakukan itu sekarang. Tidak hanya basis kultivasi Anda telah sangat lemah, kondisi mental Anda telah berantakan. Jadi sudah cukup luar biasa bahwa Anda dapat mempertahankan basis kultivasi Anda saat ini. Tidak ada lagi harapan bagi Anda untuk kembali ke Grand Ascension Stage. Mengingat Anda pernah menjadi leluhur suci Grand Ascension Stage, saya tidak akan meminta Anda untuk melakukannya. Lakukan sesuatu yang terlalu merendahkan, potong saja salah satu tanganmu sendiri, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu, kata Han Li. Yuan Cha sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Sebuah lengan, hanya itu jelas bukan masalah. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat tangan sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas cahaya putih, yang berputar di sekitar lengannya yang terangkat, langsung memotongnya di bahu. Namun, penampang luka itu sehalus cermin, dan tidak ada darah yang mengalir darinya. Yuan Cha kemudian membuat gerakan meraih dengan tangannya yang lain, dan lengannya yang terputus meledak menjadi awan kabut darah. Bolehkah aku pergi sekarang? Setelah salah satu lengannya putus, wajah Yuan Cha semakin pucat. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, tidak menunjukkan niat untuk menghukumnya lebih jauh dari ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, rekan Taois. Anda dan saya kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu lagi. Yuan Cha membungkuk sedikit ke arah Han Li,
lalu terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Saat dia terbang di udara, lengan baru mulai terbentuk di tengah awan ki hitam untuk menggantikan anggota tubuhnya yang terputus, tetapi kehilangan lengan tidak diragukan lagi telah merugikannya. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi, Kakak Han? Apakah kamu tidak khawatir dia akan mencoba membalas dendam padamu di masa depan? Silvermoon mau tidak mau bertanya. Bao Hua bersedia untuk menyelamatkannya, jadi bukanlah aku untuk membunuhnya. Lagi pula, siapa yang tahu jenis ikatan apa yang mungkin masih ada di antara mereka? Fakta bahwa Bao Hua rela membiarkannya hidup bahkan setelah apa yang dia lakukan, tidak dengan jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka bukanlah persahabatan biasa. Saya akan mengunjungi alam iblis Penatua di masa depan juga, jadi saya lebih suka tidak melakukan sesuatu yang akan membuat jarak antara saya dan salah satu dari 3 patriark iblis. Adapun balas dendam, hampir tidak ada kesempatan bagi Yuan Cha untuk kembali ke Grand Ascension Stage, dan hatinya sudah mati. Jadi kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa mengumpulkan keinginan untuk membalas dendam. Jika dia bisa kembali ke Grand Ascension Stage, maka umurnya akan segera habis, jadi tidak ada yang perlu saya khawatirkan, jawab Han Li. Itu benar. Selain itu, dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu takut apapun bahkan jika dia bisa kembali ke Grand Ascension Stage. Bagaimana keadaannya berubah? Kembali ke dunia manusia, hanya segumpal jiwanya yang bisa hampir bunuh kita berdua di Gunung Kunwu. Tapi sekarang, dia sudah sangat menyedihkan. Silvermoon menghela nafas. Dia secara alami tidak memiliki simpati untuk Yuan Cha, hanya saja kontras yang luas membangkitkan serangkaian emosi kompleks di dalam hatinya. Yuan Cha tidak menimbulkan ancaman bagi kita, tapi kita tetap harus mengamankan harta Killing sesegera mungkin jika terjadi kesalahan, kata Han Li. Kamu benar, Kakak Han. Silvermoon secara alami tidak keberatan, dan dengan demikian, kapal terbang melanjutkan perjalanan menuju tujuan semula. Setengah hari kemudian, lalat muncul di udara di atas gletser datar. Tetapi yang cukup aneh adalah ada danau hijau kecil di tengah gletser. Danau itu tampaknya hanya berukuran beberapa ribu hektar, tetapi itu terus-menerus menggelegak, dan uap naik dari permukaannya. Ada juga beberapa semak pendek yang tumbuh di sekitarnya, menghadirkan pemandangan ajaib di lanskap beku ini. Perahu terbang dengan cepat turun, dan Han Li sebentar memeriksa permukaan danau sebelum senyum penasaran muncul di wajahnya. Ini adalah tempat di peta, Saudara Han. Itu memang terlihat sangat berbeda dari daerah sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, bagaimana tidak ada makhluk iblis yang lewat memperhatikan tempat ini? Tanya Silvermoon. Killing adalah leluhur suci Grand Ascension State. Koleksi harta karunnya tidak dapat ditemukan oleh makhluk iblis tingkat tinggi rata-rata. Selain itu, bahkan jika makhluk iblis Grand Ascension Stage lainnya hadir, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melakukannya. Temukan apapun juga, tanpa peta ini, kata Han Li sambil tersenyum sambil menyapukan lengan bajunya ke arah danau, dan keempat batu bata tembus pandang itu melesat ke depan sebelum melayang di atas danau sambil memancarkan cahaya 5 warna. Han Li kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke danau, dan mengucapkan kata, buka. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari 4 batu bata dalam hiruk-pikuk, membentuk formasi cahaya 5 warna yang berukuran sekitar 1 hektar. Formasi cahaya kemudian segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan bunyi gedebuk tumpul terdengar dari pusatnya saat pilar cahaya abu-abu meletus sebelum menghilang ke danau dalam sekejap. Fluktuasi spasial melonjak melalui danau, dan permukaan danau mulai beriak hebat. Sebuah pusaran hitam juga muncul tepat di bawah formasi cahaya, dan itu mengungkapkan sulur hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jadi ini adalah pintu masuk ke tempat harta karun itu disembunyikan. Itu pasti tersembunyi dengan baik. Sepertinya kita kemungkinan besar harus melalui beberapa kesulitan untuk mendapatkan harta karun di sana, kata Silvermoon dengan ekspresi bersemangat. Ayo pergi, bahkan jika ada batasan di sana,
tidak mungkin mereka bisa menghentikan kita, kata Hanli dengan senyum acuh tak acuh, dan kapal terbang di bawah kakinya tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Keduanya segera hanyut menuju danau. Begitu mereka memasuki pusaran hitam, formasi cahaya 5 warna di atas danau kembali menjadi 4 batu bata tembus pandang, yang juga jatuh ke pusaran, segera setelah pusaran itu menghilang juga. Waktu perlahan berlalu, dan permukaan danau kembali ke keadaan semula yang tenang. Setelah beberapa lama, Hanli dan Silver Moon berjalan berdampingan melalui labirin di bawah danau. Ada pilar bulat tebal di sekelilingnya, dan semua pilar tingginya lebih dari 100 kaki dengan ki hitam berputar di sekelilingnya. Ratapan hantu samar terdengar tanpa henti di daerah sekitarnya, dan jika seorang kultivator normal mendengar suara ini, mereka akan segera dilanda rasa kantuk dan kelesuan. Namun, Silver Moon dengan mudah bisa menahan suara itu dengan memunculkan lapisan pelindung cahaya spiritual, sementara Hanli bisa mengabaikan suara itu sama sekali. Langit di atas pilar bundar benar-benar tertutup oleh selimut kabut hitam, dan tiba-tiba, beberapa proyeksi kabur muncul dari beberapa pilar batu di dekatnya. Proyeksi itu dalam bentuk serigala raksasa yang mengancam, dan bahkan saat mereka menerkam ke arah Hanli, dia tidak berhenti sedikitpun saat dia melepaskan semburan cahaya abu-abu untuk menyapu proyeksi yang akan datang dalam sekejap. Sementara itu, 2 proyeksi serigala raksasa telah menerkam ke arah Silver Moon, dan mereka bertemu dengan proyeksi serigala perak raksasa yang melahap sepasang proyeksi yang mendekat dalam satu suap. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Sudah berapa gelombang, Saudara Han? Silver Moon tiba-tiba bertanya. Itu adalah gelombang ke-7, jawab Hanli dengan tenang. Tentunya ini tidak akan menjadi batasan yang dibuat oleh leluhur suci Killing yang sangat terkenal. Pembatasan ini bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi seorang pembudidaya integrasi tubuh seperti saya. Apalagi tahap kenaikan besar seperti Anda, Silver Moon tertawa. Jika kamu terus berpikir seperti itu, kamu akan jatuh ke dalam perangkap Killing, jawab Hanli dengan suara acuh tak acuh. Apa maksudmu dengan itu, Saudara Han? Silver Moon agak bingung mendengar ini. Hanli tersenyum, dan bertanya, apakah Anda benar-benar berpikir pilar-pilar ini ada di sini untuk membuat beberapa efek suara dan mewujudkan beberapa proyeksi binatang tahap tempering spasial? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mereka? Silver Moon bertanya dengan ekspresi terkejut. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu, kata Hanli sambil tersenyum, lalu tiba-tiba mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih. Semburan api roh perak segera meletus di antara ujung jarinya, dan dia meraih sesuatu sebelum dengan paksa menariknya keluar dari udara tipis. Mata Silver Moon melebar saat dia menatap tajam ke tangan Hanli, dan Hanli tersenyum saat dia perlahan membuka jarinya. Chapter 2256, Boneka Raksasa. Di dalam api perak itu ada garis abu-abu tipis yang menggeliat tak henti-hentinya. Tapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa terbang keluar dari genggaman Hanli. Silver Moon cukup tercengang melihat ini, dan Hanli menjelaskan, ini adalah kontaminan Yin Qi, yang tampak seperti makhluk hidup, tetapi sebenarnya tidak memiliki bentuk atau wujud. Ia dapat meresap ke dalam tubuh fisik seseorang tanpa terdeteksi, dan dalam kondisi normal. Keadaan, bahkan makhluk tahap integrasi tubuh tidak akan dapat mendeteksinya, hanya setelah terakumulasi sampai batas tertentu dan meletus secara spontan, kehadirannya akan diketahui. Apa, bukankah itu berarti aku sudah? Silver Moon sangat ketakutan setelah mendengar ini, dan buru-buru memeriksa kondisi internalnya sendiri. Yakinlah, aku menyadari kehadiran benda ini, jadi aku tentu saja tidak akan membiarkannya mendekati kita. Aku sudah menahannya dengan indera spiritualku, Hanli terkekeh. Kamu membuatku sangat ketakutan di sana. Kamu sengaja menyembunyikan informasi ini dariku, bukan?
Silvermoon berkata sambil memutar matanya dalam tampilan menggoda yang tidak disengaja. Bahkan dengan kondisi mental yang teguh dan tabah dari Hanli, dia tidak bisa tidak terpesona sesaat oleh kecantikannya yang menakjubkan, dan dia segera mengalihkan pandangannya. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu tentang ini sebelumnya. Hanya saja jenis ki ini hanya berbahaya karena sifatnya yang tidak terdeteksi. Setelah terdeteksi, bahkan makhluk spasial tempering stage akan dapat dengan mudah menyimpannya di teluk dengan indera spiritual mereka. Jadi semudah itu untuk menangkalnya, itu cukup melegakan. Silvermoon sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya juga. Kita harus mencapai harta karun leluhur suci Kiling begitu kita keluar dari labirin ini, kan? Kita sudah melewati 2 yang disebut pavilion harta karun, tapi harta di sana hanya akan bisa menipu makhluk iblis rata-rata, mereka tidak ada di mana-mana. Hampir cukup berharga untuk menarik perhatian kita, kata Silvermoon sambil tersenyum. Leluhur suci biasa kemungkinan besar tidak akan mampu mengatur tindakan lain. Tetapi di masa kejayaan leluhur suci Kiling, reputasinya hampir sebanding dengan 3 patriark iblis, jadi harus ada hambatan yang lebih keras di depan, jawab Hanli. Apalagi yang bisa dia atur? Kurasa itu kemungkinan besar akan menjadi semacam pembatasan atau formasi yang kuat, Silvermoon berspekulasi. Mungkin, jawab Hanli acuh tak acuh. Sementara mereka berdua berbicara satu sama lain, sekelompok proyeksi binatang muncul, hanya untuk segera dimusnahkan. Pada saat ini, mereka akhirnya muncul dari labirin, dan sebuah gerbang merah raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki muncul di depan. Permukaan gerbang itu penuh dengan pola iblis hitam pekat, dan tampaknya sangat berat. Hanli menyapu indera spiritualnya ke arah gerbang sambil menilai dengan cahaya biru berkedip di matanya, dan dia berkata dengan agak terkejut, gerbang ini dibangun dari Fire Origin Crystal, sepertinya leluhur suci Kiling ini lebih kaya daripada aku. Dibayangkan, Hanli mengarahkan jarinya ke gerbang raksasa saat dia berbicara, dan bola api perak keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke gerbang dalam sekejap. Semburan api merah yang tak terhitung jumlahnya segera meletus keluar dari gerbang dalam hiruk-pikuk, mengubahnya menjadi gerbang api raksasa. Tetapi pada saat yang sama, gerbang perlahan mulai terbuka di tengah ledakan gemuruh. Aura panas langsung menyapu keluar dari balik gerbang, dan segera setelah bersentuhan dengan Silvermoon, ekspresinya berubah drastis saat dia terhuyung mundur beberapa langkah sementara cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya bersinar tak menentu. Di belakang gerbang raksasa ada lautan api merah yang jauh lebih panas dari api normal, dan bahkan tahap integrasi tubuh Silvermoon tidak berani membiarkannya bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat ini, tapi dia tetap diam di tempat. Dengan api surgawi yang menelan rohnya, tidak mungkin api ini dapat melukainya sedikit pun. Namun, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi pembatasan yang berasal dari dalam lautan api, jadi itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dengan pemikiran itu, dia segera membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang langsung berubah menjadi Fire Raven besar yang berukuran sekitar 10 kaki. Fire Raven melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang jelas, lalu terjun lebih dulu ke lautan api. Semua api merah di jalur Fire Raven segera berpisah, menciptakan jalur yang lebarnya sekitar 10 kaki. Ayo pergi, Silvermoon, Hanli berkata sambil melangkah maju, lalu tiba-tiba muncul tepat di tengah jalan. Silvermoon tersenyum dan segera mengikuti di belakangnya. Dengan demikian, mereka berdua dapat melintasi lautan api di belakang Fire Raven perak. Di bawah lautan api yang terbelah ada kristal merah seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengotori seluruh tanah, dan setiap kristal melepaskan gumpalan api merah. Hanli dan Silvermoon keduanya melayang sekitar 10 kaki di udara saat mereka terbang di belakang Fire Raven perak, dan mereka mencapai pusat lautan api dalam sekejap mata. Tiba-tiba, tanah di bawah Fire Raven perak terbelah,
dan lengan tebal yang memegang pisau tembus pandang raksasa menyerang untuk langsung mengiris Fire Raven menjadi dua. Jika binatang roh normal mendapat pukulan yang begitu berat, mereka setidaknya akan menderita luka parah dan bahkan mungkin terbunuh. Namun, Fire Raven tidak memiliki tubuh yang besar, sehingga kedua bagian tubuhnya langsung menyatu kembali menjadi satu. Segera setelah itu, ia menukik ke bawah sambil dengan penuh semangat mengepakkan sayapnya ke bawah, mengirimkan garis-garis cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah di bawah. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di tanah dihancurkan oleh garis-garis cahaya perak. Lengan merah yang baru saja muncul itu langsung dipenuhi lubang, dan sepertinya hampir hancur. Tepat pada saat ini, tinju Crimson besar lainnya meletus dari tanah di dekatnya sebelum mendaratkan pukulan ganas pada Fire Raven perak, melepaskan rune Crimson yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menyebarkan Fire Raven ke titik api perak yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula dalam waktu singkat. Han Li berhenti di udara setelah melihat ini, dan matanya sedikit menyipit, sementara ekspresi terkejut muncul di wajah Silvermoon. Lautan api mulai melonjak hebat, dan tanah di bawah bergetar saat boneka humanoid yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul. Boneka itu mengenakan setelan baju besi merah yang menutupi setiap inci tubuhnya, dan tubuhnya melekat pada lengan yang runtuh yang memegang pedang raksasa itu. Ada gumpalan api merah yang berputar di seluruh tubuh boneka itu, dan kristal merah tertanam ke dalam glabelanya. Ini adalah boneka kristal iblis. Han Li berseru setelah mendapatkan pandangan yang jelas tentang boneka raksasa itu. Boneka ini jauh lebih besar dari boneka kristal iblis lainnya yang pernah dia lihat sebelumnya. Tetapi auranya menunjukkan bahwa itu pasti boneka kristal iblis, dan salah satu dari kaliber yang cukup tinggi pada saat itu. Apa itu boneka kristal iblis? Tanya Silvermoon. Boneka kristal iblis dibuat menggunakan teknik penyempurnaan boneka yang unik untuk alam iblis Penatua. Saya telah melihat beberapa di masa lalu, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan boneka ini, yang mendekati puncak tahap integrasi tubuh, Han Li dengan cepat menjelaskan. Tepat pada saat ini, boneka raksasa itu sudah benar-benar muncul dari tanah, dan segera membuat pedang raksasanya jatuh ke arah Han Li. Boneka itu cukup besar dan besar, tetapi serangan pedangnya secepat kilat, dan langsung mencapai Han Li, menyerangnya dengan sensasi dingin yang mengancam akan membekukan darahnya. Cahaya beku surgawi, menarik, tidak heran kamu bisa menyebarkan raven api yang menelan rohku. Mata Han Li berbinar saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah pedang raksasa itu, lalu mengangkat tangannya ke atas, menangkap pedang itu dengan santai. Bunyi tumpul terdengar saat gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah, menyebabkan seluruh lautan api melonjak hebat sekali lagi. Cahaya glasial melonjak ke arah Han Li dari pedang raksasa, tapi dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Memang, dengan tubuh fisik Han Li saat ini, cahaya glasial ini tidak cukup kuat untuk menyakitinya. Namun, itu bukan sejauh mana kemampuan boneka raksasa itu. Cahaya dingin melintas di matanya dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan pilar cahaya putih. Pada saat yang sama, itu menyapu lengannya yang lain di udara, dan tangan merah raksasa muncul sebelum menabrak dengan kejam ke arah Han Li dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Semburan cahaya merah terik datang melonjak turun bersama dengan lengan, dan bau hangus segera tercium di udara. Cahaya merah tampaknya mampu melelehkan ruang, dan itu adalah bukti nyata betapa menakutkannya itu. Ekspresi Han Li sedikit menggelap saat dia menyapukan lengan bajunya ke depan untuk melepaskan semburan cahaya abu-abu. Begitu pilar cahaya putih bersentuhan dengan cahaya abu-abu, yang pertama tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, Han Li mengulurkan tangan putih bersih dari lengan bajunya sebelum menyodorkannya ke arah lampu merah yang mendekat dan tangan merah raksasa dengan cara yang tidak tergesa-gesa.
Chapter 2257. Tentara boneka. Serangan telapak tangannya yang tampak acuh tak acuh langsung mampu menembus lampu merah sebelum berbenturan dengan tangan merah raksasa itu, yang segera terkena ledakan kekuatan dahsyat dan hancur menjadi bubuk. Meskipun demikian, boneka raksasa itu tetap sama sekali tanpa ekspresi, dan cahaya merah memancar dari tubuhnya saat beberapa proyeksi binatang buas yang menyerupai bibrida sapi harimau muncul sebelum menerkam ke arah Han Li. Tepat pada saat ini, Han Li membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas pedang biru Qi, yang langsung mencapai boneka itu sebelum berputar di sekitar tubuhnya yang besar. Cahaya spiritual memancar dari tubuh boneka itu, tapi masih terbelah dua di pinggang dan jatuh ke tanah. Adapun proyeksi mengerikan yang baru saja disulap, semuanya menghilang menjadi gumpalan asap. Namun, pada saat berikutnya, api merah membara meletus dari kristal di tanah, melepaskan benang tembus yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba menarik kedua bagian tubuh boneka itu bersama-sama lagi, dan lukanya langsung sembuh. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah setelah melihat ini, dan dia mendorong tangan ke bawah, di mana sebuah tangan emas berkilauan yang berukuran sekitar 1 hektar muncul di atas boneka itu sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Boneka raksasa itu benar-benar tidak bisa bergerak di bawah kekuatan luar biasa yang diberikan oleh telapak tangan, dan retakan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya sebelum meledak menjadi bola lampu merah. Bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan meletus dari ledakan sebelum segera mencoba melarikan diri, tetapi Han Li sepertinya sudah mengantisipasi ini, dan dia mendengus dingin saat dia membuat gerakan meraih dengan tangannya yang terulur. Bola cahaya keemasan segera diselimuti oleh ledakan kekuatan yang sangat besar, kemudian ditarik ke dalam genggaman Han Li, dan dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa itu adalah bola emas yang penuh dengan lubang dan rune yang rumit. Bola itu hampir tidak berbobot, tampaknya benar-benar kosong. Ini kemungkinan besar inti dari boneka itu, kata Han Li dengan ekspresi penasaran saat dia memeriksa bola emas di tangannya. Senyum masam muncul di wajah Silvermoon setelah melihat ini. Dia tahu bahwa kekuatan Han Li tidak terbayangkan baginya sekarang setelah dia mencapai Grand Ascension Stage, tetapi dia belum pernah menyaksikannya beraksi sejak terobosannya, jadi tidak ada standar baginya untuk menilai seberapa kuat dia. Namun, dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingan boneka raksasa itu, namun Han Li telah menghancurkannya dengan mudah. Ini menjelaskan padanya betapa besarnya perbedaan antara dia dan Han Li, dan kesadaran itu membuatnya sedikit sedih. Saat dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, bintik-bintik api perak di udara berkumpul, dan raven api perak muncul kembali. Namun, pada kesempatan ini, Han Li tidak memacu Fire Raven untuk terus maju. Sebagai gantinya, dia menyimpan bola emas di tangannya sebelum menyapu indera spiritualnya ke area sekitarnya, lalu segera membuat segel tangan. Fire Raven mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang jelas, setelah itu tubuhnya mulai membengkak secara drastis. Dalam sekejap mata, itu telah membengkak hingga lebih dari 1000 kaki panjangnya, memaksa lautan api di sekitarnya kembali untuk menciptakan area kosong yang besar. Han Li kemudian mengarahkan jarinya ke Fire Raven perak sebelum mengucapkan kata, menyerap. Semburan gemuruh keras terdengar saat Fire Raven mengepakkan sayapnya untuk melepaskan rune perak yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, ledakan kekuatan hisap yang sangat besar melonjak ke segala arah. Lautan api di sekitarnya langsung menyatu menuju Fire Raven melalui sekitar selusin pilar api besar. Dan segera setelah api bersentuhan dengan tubuh Fire Raven, mereka langsung diserap. Saat Fire Raven menyerap lebih banyak api merah, tubuhnya meluas lebih jauh, dan tidak butuh waktu lama sebelum seluruh lautan api benar-benar terserap, sehingga akhirnya mengungkapkan penampilan sebenarnya dari daerah sekitarnya. Silvermoon dengan cepat memeriksa sekelilingnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mereka saat ini terletak di platform tinggi dengan ukuran sekitar 1000 hektar yang penuh dengan kristal merah. Di sekitar platform ada parit tak terbatas,
Di dalamnya ada kawah dalam yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Cahaya spiritual memancar di dalam semua kawah itu, dan di dalam masing-masing kawah itu terdapat boneka kristal iblis. Boneka-boneka ini mengenakan setelan baju besi 5 warna, memegang senjata dengan berbagai bentuk, dan ukuran, dan bahkan ada beberapa boneka binatang yang mengancam di antara mereka. Sepintas, bisa diperkirakan ada hampir 100.000 boneka ini. Han Li dengan cepat menyapu pandangannya melalui daerah sekitarnya, dan ia menemukan bahwa sebagian besar boneka berada di tahap pembentukan inti dan jiwa baru lahir, dan sekitar 10% dari mereka berada di tahap transformasi dewa dan tahap tempering spasial. Namun, yang paling menarik perhatian adalah lusinan boneka kelas atas yang sangat mirip dengan boneka yang baru saja dihancurkan Han Li. Boneka kristal iblis itu belum mencapai tahap integrasi tubuh akhir, tetapi mereka semua masih pada tahap integrasi tubuh awal dan pertengahan. Jika pasukan boneka ini muncul di dunia luar, itu akan cukup kuat untuk meruntuhkan banyak kekuatan besar ke tanah. Sepertinya leluhur suci Qilin adalah ahli dalam menyempurnakan boneka kristal iblis. Itu kejutan yang cukup menyenangkan, kata Han Li sambil membelai dagunya sendiri dengan senyum tipis. Silvermoon sudah benar-benar tercengang dengan apa yang dia lihat, dan baru sekarang dia kembali sadar ketika dia bertanya, "Apa yang kamu rencanakan dengan boneka-boneka ini?" "Aku akan mengambil semuanya, tentu saja. Apalagi yang akan kulakukan? Meninggalkannya untuk orang lain?" Han Li menjawab tanpa ragu-ragu. "Baiklah, aku akan membantumu mengumpulkannya," kata Silvermoon dengan suara bersemangat. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, dan Silvermoon segera naik ke udara, menjentikkan pergelangan tangannya untuk melepaskan beberapa gelang penyimpanan ke semua boneka dalam satu arah. Han Li juga menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan lusinan gelang penyimpanan yang melonjak ke arah lain. Cahaya spiritual dari semua warna melonjak keluar dari gelang penyimpanan ini dalam hiruk-pikuk, dan semua boneka kristal iblis yang tersapu oleh cahaya spiritual dengan cepat menghilang. Jumlah boneka yang hadir sangat banyak, tetapi mereka berdua dapat mengumpulkan boneka dengan cukup cepat dengan bekerja sama. Namun, ketika mencoba mengumpulkan lusinan boneka panggung integrasi tubuh, boneka itu tiba-tiba melepaskan penghalang cahaya untuk menjaga agar gelang penyimpanan tetap berada di tempatnya. Bukannya marah karena ini, Silvermoon cukup gembira, dan dia segera mulai menjentikkan segel mantra dengan warna berbeda di udara, yang semuanya menghilang ke tubuh boneka kelas atas ini dalam sekejap. Tubuh boneka raksasa bergidik sedikit sebelum mereka melepaskan perlawanan mereka dan juga disimpan ke dalam gelang penyimpanan. Setelah boneka terakhir dikumpulkan, seluruh platform tiba-tiba mulai tenggelam ke tanah dengan sendirinya di tengah ledakan gemuruh yang keras. Silvermoon buru-buru terbang kembali ke sisi Han Li setelah melihat ini, sementara Han Li mengangkat tangan untuk menarik raven api perak sebelum berdiri di tempat dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Hanya setelah seluruh platform raksasa tenggelam lebih dari 1.000 kaki ke tanah, getaran hebat itu berhenti. Tepat pada saat ini, perhatian Han Li dan Silvermoon keduanya tertuju ke arah yang sama, di mana sebuah pintu batu biru terletak di dinding batu abu-abu. "Ayo pergi, aku tidak bisa merasakan fluktuasi batasan di sana. Jadi itu pasti tempat harta sejati leluhur suci Qilin disimpan," kata Han Li sambil tersenyum. Silvermoon mengangguk sebagai tanggapan dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dengan demikian, mereka berdua segera berjalan menuju pintu batu. Begitu mereka tidak lebih dari beberapa puluh kaki dari pintu batu, Han Li menjulurkan tangannya ke udara, dan pintu itu didorong terbuka oleh ledakan kekuatan yang sangat besar. Sebuah aula besar terungkap di belakang gerbang. Di dalamnya ada serangkaian bangku batu panjang dengan berbagai barang diletakkan di atasnya. Sedikit kegembiraan muncul di mata Han Li, dan dia segera melangkah ke aula dengan Silvermoon di belakangnya. Setelah memasuki bola, Han Li memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa kotak giok dengan ukuran berbeda telah ditempatkan di seluruh bangku batu di samping harta dengan deskripsi yang berbeda.
Semua harta ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, atau bobrok dan sama sekali tidak terlihat biasa-biasa saja. Namun, dilihat dari aura mereka, semuanya adalah harta karun kelas atas yang dapat dengan mudah memulai perang di dunia luar. Meskipun demikian, Han Li tidak menunjukkan banyak minat terhadap harta ini. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada 3 platform batu di aula, yang berdiri lebih tinggi dari semua bangku batu. Di atas 3 platform batu yang rumit ini ada 3 item berbeda, terdiri dari tombak biru berkarat, labu kuning, dan bahtera terbang hitam pekat yang panjangnya hanya sekitar setengah kaki. Han Li menyapu indera spiritualnya ke 3 harta, dan ekspresinya segera berubah sedikit. Perhatian Silver Moon juga telah sepenuhnya tertuju pada ketiga harta itu. Chapter 2258. Kembali ke alam roh. Han Li menyapu tangan ke arah tombak biru terlebih dahulu, dan itu segera terbang ke arahnya. Dia menangkap tombak itu sebelum memberikan penilaian singkat, lalu tersenyum ketika dia menyerahkannya kepada Silver Moon. Ini adalah harta karun yang menggabungkan bagian dari harta karun surgawi yang mendalam. Ini tidak terlalu berguna bagiku, tetapi itu akan sempurna untukmu. Terima kasih, Saudara Han. Silver Moon menerima tombak itu dengan gembira dan mulai memeriksanya dengan ekspresi gembira. Sementara itu, Han Li menarik labu kuning ke dalam genggamannya, dan setelah penilaian singkat lainnya, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia kemudian membalik tangannya untuk menyimpan labu sebelum mengarahkan pandangannya ke harta terakhir di antara ketiganya. Miniatur bahtera terbang itu kemungkinan besar adalah tabut suci Ing Spirit yang legendaris. Han Li memeriksa bahtera melalui mata yang menyipit untuk sementara waktu, lalu membuat segel tangan dan mengarahkan jari ke bahtera. Bahtera mini itu bergetar sedikit sebelum naik dari platform batu dengan sendirinya, dan rune hitam pekat melonjak di sekitarnya saat ukurannya mulai membengkak secara drastis. Semua harta di aula mulai berdengung tanpa henti, seolah beresonansi dengan bahtera hitam. Sekitar 1 jam kemudian, permukaan danau di atas tiba-tiba mulai bergolak, dan gelombang besar melonjak ke segala arah. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan seluruh gletser tempat danau itu berada hancur, di mana sebuah benda hitam raksasa muncul di tengah es dan salju. Ini adalah bahtera raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Bahtera itu terdiri dari lebih dari 10 level, dan memiliki pola roh yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di permukaannya. Di ujung depan dan belakang bahtera raksasa itu berdiri sekitar selusin bendera perak raksasa dengan ketinggian yang berbeda-beda, memuat gambar semua jenis binatang aneh dan eksotis. Pasukan penjaga boneka kristal iblis ditempatkan di dek bahtera, dan segera setelah bahtera itu muncul, bahtera itu melesat sebagai bola cahaya hitam, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. 2 bulan kemudian, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di atas pegunungan kecil di alam roh, dan awan gelap berkumpul dari segala arah untuk membentuk pusaran hitam yang sangat besar. Semburan fluktuasi spasial meletus dari pusaran, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalam pusaran. Setelah itu bahtera hitam besar perlahan muncul. Seluruh ruang di dekatnya melengkung dengan keras seolah-olah langit akan terkoyak, dan di tingkat atas bahtera berdiri Han Li dan Silver Moon. Kami akhirnya kembali ke alam roh. Itu lebih mudah dari yang saya harapkan. Cukup mengejutkan bahwa bahtera ini memiliki kemampuan spasial juga, kata Han Li saat ekspresi senang muncul di wajahnya. Pintu masuk simpul spasial yang kami temukan tidak terlalu stabil, jadi saya pikir akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk kembali ke alam roh, kata Silver Moon dengan senyum gembira. Bagaimanapun, perjalanan ke alam iblis penatua ini sangat bermanfaat, kata Han Li sambil tersenyum. Memang, itu, Silver Moon menjawab dengan anggukan gembira saat dia memikirkan bagian dari harta killing yang telah diberikan Han Li padanya. Baiklah, sekarang setelah kita kembali ke alam roh,
Mari kita pastikan lokasi kita saat ini dan kembali ke Pulau Suci. Senior Mo dan Senior Oh Xiao seharusnya menunggu kita di sana, kata Han Li dengan tenang saat dia dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke seluruh pegunungan. Oh, sepertinya kita tidak terlalu jauh dari wilayah manusia, komentar Silver Moon. Kami telah tiba di suatu tempat yang sedikit berbeda dari tujuan yang kami perkirakan. Tetapi untungnya, tempat ini bahkan lebih dekat dengan wilayah manusia dari yang diharapkan, jawab Han Li. Bagus, ayo segera berangkat, kata Silver Moon dengan gembira. Dengan demikian, bahtera hitam bergetar sedikit sebelum meluncur di udara atas perintah Han Li, sementara pusaran hitam perlahan menghilang tidak lama setelah keberangkatan bahtera. Setengah tahun kemudian, seorang patriark Oh Xiao dan Mo Jianli sedang mendiskusikan sesuatu di aula yang terletak di Pulau Suci. Di kedua sisi aula berdiri selusin sesepuh Pulau Suci. Alis patriark Oh Xiao berkerut khawatir saat dia berkata, rekan Taois Han seharusnya sudah kembali sekarang, mungkinkah dia mengalami masalah di alam iblis penatua? Mo Jianli menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Jangan khawatir, rekan Taois Han jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Bagaimana bisa sesuatu terjadi padanya ketika bahkan ratus temporer itu tidak bisa membunuhnya? Itu mungkin benar, tetapi ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dan dia sering membuat dirinya sendiri mendapat masalah. Siapa yang tahu jika dia mendaratkan dirinya di air panas lagi? Patriark Oh Xiao berkata sambil mengerutkan bibirnya. Haha, kenapa kamu terdengar seperti ayah yang pemarah yang memarahi menantu laki-lakinya? Kamu tidak benar-benar mencoba menandingi cucumu dan rekan Taois Han, kan? Mo Jianli berkata sambil membelai dagunya dengan senyum geli. Jadi bagaimana jika itu adalah niatku? Dengan bakat Linger, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi tahap kenaikan besar. Tapi dia pasti lebih mungkin untuk mencapai level itu daripada orang lain di sini. Selain itu, jika cucuku menjadi pendamping Dao Han Li, ras manusia dan iblis kita akan benar-benar menjadi satu keluarga besar, kata Patriark Oh Xiao. Ekspresi canggung muncul di wajah semua tetua Pulau Suci di aula setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak berani mengajukan keberatan. Mo Jianli hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tetapi dia harus mengakui bahwa Patriark Oh Xiao benar. Saya mendengar bahwa rekan Taois Han sudah memiliki pendamping Dao di dunia manusia, dan mereka tampaknya sangat dekat. Kalau tidak, dia tidak akan menahan diri untuk menemukan pendamping Dao bahkan setelah menghabiskan bertahun-tahun di alam roh. Itu mungkin benar. Tetapi sangat umum bagi makhluk sekaliber kita untuk menemukan beberapa teman Dao. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya belum pikun, dan saya dapat mengatakan bahwa rekan Dao Han pasti memiliki perasaan untuk Ling saya. Patriark Oh Xiao terkekeh. Mo Jianli mengangguk sebagai tanggapan dengan ekspresi berpikir. Kalau dipikir-pikir, rekan Taois Han masih jauh lebih muda dari kita. Jika dia bersedia menemukan beberapa teman Dao lagi untuk dirinya sendiri, ada kemungkinan besar dia akan dapat menghasilkan beberapa keturunan yang sangat berbakat. Patriark Oh Xiao sedikit goyah setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan merespons ketika suara laki-laki yang sedikit jengkel tiba-tiba terdengar di aula. Tolong berhenti membuat lelucon dengan biaya saya, sesama Taois. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan berani datang dan melihat Anda. Begitu suaranya menghilang, Han Li dan Silver Moon muncul di pintu masuk aula di tengah ledakan fluktuasi spasial. Han Li saat ini mengenakan ekspresi pasrah, sementara Silver Moon memiliki sedikit rona merah di wajahnya. Kami memberi hormat kepada Senior Han. Para tetua Pulau Suci buru-buru berkumpul untuk memberi penghormatan. Sementara Patriark Oh Xiao dan Mo Jianli bertukar pandang dengan gembira. Kamu akhirnya kembali. Rekan Taois Han, aku menjadi sedikit khawatir. Haha, kukira kau kawin lari dengan Lingerku. Kedua makhluk Grand Ascension Stage juga bangkit untuk menyambut Han Li. Maaf telah membuatmu khawatir. Rekan-rekan Taois,
kata Han Li sambil tersenyum sebelum memberi sedikit anggukan kepada para tetua Pulau Suci itu. Kalian semua bisa pergi sekarang. Kami berdua ingin berbicara dengan rekan Taois Han secara pribadi, kata Patriark Hou Xiao kepada semua tetua. Para tetua Pulau Suci segera memberikan tanggapan afirmatif sebelum keluar dari aula. Setelah kepergian para tetua, Han Li duduk di seberang Mo Jianli dan Hou Xiao. Sementara Silver Moon berjalan ke Patriark Hou Xiao dan memberinya cemberut marah sebelum berdiri di belakangnya. Jelas bahwa dia masih cukup malu dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Rekan Taois Han, saudara Hou Xiao dan saya kemungkinan besar akan binasa di alam iblis Penatua jika bukan karena Anda. Saya akan mengingat apa yang Anda lakukan untuk kami, kata Mo Jianli dengan tulus sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat pada Han Li. Memang, jika rekan Taois Han tidak datang untuk menyelamatkan kita, segel kuno itu akan menjadi makam bagi kita semua. Saya pasti akan membalas Anda untuk ini, rekan Taois Han. Patriark Hou Xiao juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Li. Kamu terlalu baik, sesama Taois. Kamu telah melakukan begitu banyak untuk dua ras kita selama bertahun-tahun, hanya diharapkan dariku bahwa aku akan melakukan segala dayaku untuk menyelamatkanmu, Han Li buru-buru menjawab. Hehe, itu bukan hal yang sama. Kami memang telah berkontribusi besar pada dua ras kami, tapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa kamu menyelamatkan hidup kami. Ini adalah sesuatu yang harus kami bayar kembali, Mo Jianli bersikeras. Patriark Hou Xiao juga mengangguk setuju. Han Li hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pasrah saat melihat ini. Setelah itu, Han Li dan dua makhluk Grand Ascension Stage mendiskusikan pengalaman mereka di alam iblis Penatua, serta beberapa hal mengenai Ratu Temborer. Tentu saja, Han Li tidak menyebutkan tentang keabadian sejati kuno yang masih tinggal di situs asli yang disegel. Dia hanya menghubungkan kehancuran Ratu Temborer ke Baohua dan segel kuno, dan Patriark Hou Xiao dan Mo Jianli tidak punya alasan untuk curiga bahwa dia berbohong. Rekan Taois Han, kamu baru saja kembali, jadi mengapa kamu tidak beristirahat dan menahan diri untuk tidak pergi kemanapun untuk saat ini? Mo Jianli tiba-tiba berkata dengan ekspresi yang sedikit aneh. Chapter 2259, Jimat Petir Sanxing. Apa maksudmu dengan itu, saudaramu? Han Li segera tahu bahwa ada makna tersembunyi di balik kata-kata Mo Jianli. Kesengsaraan surgawi saudara Hou berikutnya akan segera tiba, dan kita harus membantunya dengan itu. Mo Jianli menghela nafas dengan ekspresi muram. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia segera menoleh ke Patriark Hou Xiao. Apakah itu benar, kakek? Senyum Silver Moon juga langsung memudar saat wajahnya sedikit memucat. Hehe, kesengsaraan surgawi saya seharusnya sudah tiba lebih dari 1000 tahun yang lalu. Itu hanya tertunda sampai titik ini karena saya telah mengambil beberapa tindakan khusus. Akibatnya, kesengsaraan surgawi ini akan lebih menakutkan daripada yang seharusnya. Namun, saya tidak pernah memiliki banyak kesempatan untuk melampaui kesengsaraan ini untuk memulai, jadi manfaatnya lebih besar daripada konsekuensinya. Selama periode waktu ini, Linger telah mencapai tahap integrasi tubuh, dan rekan Taois Han telah menjadi pilar baru untuk dua ras kita, jadi aku bisa melepaskannya tanpa keraguan sekarang. Patriark Hou Xiao terkekeh. Jadi, kamu melakukan ini demi aku, kata Silver Moon dengan suara gemetar. Tidak sepenuhnya, bahkan jika kamu tidak ada, aku akan tetap membuat keputusan yang sama sehingga aku bisa berada di sekitar untuk melindungi dua ras kita dari invasi ras iblis Penatua, kata Patriark Hou Xiao sambil mengguncang tubuhnya. Kepala, namun, Silver Moon menggelengkan kepalanya dengan kuat, jelas tidak mempercayai alibinya. Apakah benar-benar tidak ada harapan bagimu untuk mengatasi kesengsaraan surgawi ini, rekan Dao? Jika kamu membutuhkan harta tertentu, aku dapat mencoba mencarinya untukmu, kata Han Li dengan alis yang berkerut.
Jika saya tidak menunda kesusahan ini, saya masih memiliki sekitar 10% peluang untuk dapat melampauinya. Tetapi sekarang, kemungkinan itu telah turun menjadi kurang dari 5%. Adapun harta, saya sudah bersiap sebagai sebanyak yang saya bisa. Ada beberapa yang masih belum saya temukan, tetapi akan selalu sulit untuk menemukannya. Jadi saya tidak terlalu terpaku pada itu. Patriark Au Xiao menghela nafas. Kurang dari 5% terlalu rendah. Apakah tidak ada cara untuk meningkatkan kemungkinan itu, kakek? Silvermoon bertanya saat air mata mulai menggenang di matanya. Jika murid dari rekan Taois Han dengan akar spiritual petir resesif adalah makhluk tahap kenaikan besar, kemungkinan itu akan meningkat sekitar 10% dengan bantuannya. Tetapi karena dia saat ini, dia tidak akan berguna, Patriark Au Xiao menjawab. Wajah Silvermoon memucat lebih jauh setelah mendengar ini. Han Li dan Mo Jianli hanya bisa bertukar pandangan pasrah juga. Mungkin bagi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi Haiyuetian ke tahap integrasi tubuh dalam waktu singkat, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membantunya mencapai tahap kenaikan agung dalam waktu sesingkat itu. Adapun pegunungan ekstrim Han Li, mereka sangat efektif melawan kesengsaraan petir surgawi, tetapi mereka sudah sepenuhnya disempurnakan, jadi dia tidak bisa meminjamkannya kepada siapapun bahkan jika dia mau. Ada satu hal yang mungkin dapat meningkatkan peluangmu untuk melampaui kesengsaraan surgawimu sebanyak 15% hingga 20%, tiba-tiba Mo Jianli berkata. Ada apa, Senior Mo? Tatapan penuh harapan segera muncul di mata Silvermoon setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, ekspresi terkejut muncul di wajah Patriark Au Xiao, menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengar Mo Jianli menyebutkan ini sebelumnya. Alih-alih langsung menjawab pertanyaan Silvermoon, Mo Jianli bertanya, Anda pernah mendengar tentang Patriark Cixin, kan, rekan Dao Au Xiao? Tentu saja, bukankah dia adalah Cloud Mound Rache Grand Ascension Stage yang memasuki situs tersegel asli bersama kita? Aku berbicara dengannya pada satu kesempatan, tetapi bukankah dia pada akhirnya binasa di segel kuno? Apa yang terjadi, hubungannya dengan dia? Patriark Au Xiao bertanya. Patriark Cixin tidak memiliki harta apapun yang dapat menahan kesengsaraan surgawi, tetapi dia mengetahui harta karun seperti itu, dan harta itu seharusnya ada di dalam spirit Rache, Mo Jianli menjelaskan. Sebelum memasuki alam iblis penatua, makhluk Ascension Stage asing itu tinggal di spirit Rache selama beberapa waktu, jadi informasi ini kemungkinan besar dapat diandalkan. Tetapi apa sebenarnya harta yang sedang Anda bicarakan ini, Brother Mo? Patriark Au Xiao bertanya. Aku mengacu pada jimat petir Sanxing, Mo Jianli akhirnya mengungkapkan. Ekspresi Patriark Au Xiao berubah drastis setelah mendengar ini. Apa, bukankah itu jimat yang hanya dapat ditemukan di alam abadi sejati? Apakah jimat seperti itu benar-benar ada di alam kita? Han Li juga cukup terkejut dengan wahyu ini. Jimat petir Sanxing adalah salah satu dari sedikit jenis harta yang bisa menahan kesengsaraan surgawi Grand Ascension Stage, jadi itu sangat terkenal di semua alam. Namun, ini adalah harta sekali pakai, dan selalu dikatakan bahwa hanya makhluk abadi sejati dari alam abadi sejati yang dapat memperbaiki jimat seperti itu, jadi tidak ada yang benar-benar pernah melihatnya. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, bahkan sebagian besar makhluk Grand Ascension Stage secara bertahap menjadi tidak yakin bahwa jimat seperti itu dapat ditemukan di alam yang lebih rendah. Karena itu, secara alami merupakan kejutan yang sangat menyenangkan bagi Patriark Au Xiao untuk mendengar bahwa jimat ini dapat ditemukan di spirit Rache terdekat. Secara teoritis, seharusnya tidak ada jimat petir Sanxing di alam bawah. Tetapi Patriark Cixin melihat jimat itu secara langsung, dan saya dapat menjamin Anda bahwa informasinya dapat diandalkan. Adapun mengapa demikian, saya khawatir saya tidak bisa mengungkapkannya, kata Mo Jianli dengan ekspresi penuh arti. Kalau begitu, aku yakin informasi ini dapat dipercaya. Tetapi mengapa Patriark Cixin tidak mencoba untuk mendapatkan jimat itu untuk dirinya sendiri?
Meskipun dia cukup jauh dari kesusahan surgawi berikutnya, pasti dia tidak mau kehilangan harta yang tak ternilai harganya, kata Mo Jianli dengan alis berkerut. Memang, saya juga akan melakukan segala daya saya untuk mendapatkan harta seperti itu jika saya menemukannya, Han Li menimpali setuju. Bukannya Patriark Cixin tidak berusaha mendapatkan harta itu, dia sudah membuat kesepakatan dengan pemilik jimat. Dan begitu dia kembali ke alam iblis penatua, dia akan memenuhi perjanjian dan menerima jimat itu. Mo Jianli berkata sambil tersenyum. Bahkan Patriark Cixin harus membuat kesepakatan dengan makhluk roh itu. Siapa itu? Sedikit kewaspadaan muncul di wajah Patriark Hou Xiao saat dia berbicara. Siapa lagi yang bisa? Mo Jianli menghela nafas dengan senyum masam. Ekspresi bingung muncul di wajah Silver Moon setelah mendengar ini, tetapi sebuah pikiran kemudian segera muncul di benaknya. Sementara itu, Han Li tiba-tiba terkekeh, kamu pasti mengacu pada Raja Roh. Patriark Hou Xiao dan Mo Jianli saling bertukar pandang setelah mendengar ini, dan Mo Jianli mengangguk sebagai jawaban. Saya memang mengacu pada Raja Roh. Dia memiliki jimat petir Sanxing, dan dia tampaknya memiliki lebih dari satu. Lebih dari satu? Patriark Hou Xiao cukup terkejut mendengar ini. Menurut buku-buku tebal yang relevan, tidak peduli berapa banyak jimat petir Sanxing yang dimiliki, hanya satu yang bisa digunakan per kesusahan surgawi. Aku pernah mendengar beberapa hal tentang Raja Roh, tapi aku tidak tahu banyak tentang dia. Sepertinya kalian berdua cukup waspada terhadapnya. Han Li mengamati saat matanya sedikit menyipit. Itu meremehkan. Jika memungkinkan, kakak Ou dan aku akan memilih untuk tidak pernah berinteraksi dengan monster tua itu, jawab Mo Jianli dengan senyum masam. Oh, kenapa begitu? Han Li bertanya. Ras roh bukanlah ras besar, dan kekuatan keseluruhannya mungkin lebih rendah daripada kekuatan gabungan ras manusia dan iblis kita. Tetapi Raja Roh kemungkinan besar telah hidup selama lebih dari 1.000.000 tahun, Patriark Hou Xiao menjelaskan. 1.000.000 tahun? Bagaimana mungkin? Han Li benar-benar tercengang mendengar ini. Hehe, aku memiliki reaksi yang sama persis ketika pertama kali mendengar tentang ini. Mo Jianli terkekeh. Jika Raja Roh benar-benar telah hidup selama lebih dari 1.000.000 tahun, maka jumlah kesengsaraan surgawi yang harus dia alami. Han Li tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi apa yang dia coba sampaikan sangat jelas. Saya tidak tahu tentang itu. Tidak ada yang menyaksikan Raja Roh melampaui kesengsaraan, atau mendengar berita tentang transendensi kesengsaraan. Beberapa orang mengatakan bahwa Raja Roh adalah makhluk khusus yang mengalami kesusahan surgawi hanya sekali setiap 100.000 tahun. Sementara yang lain berspekulasi bahwa gelar Raja Roh telah diturunkan beberapa kali secara rahasia. Adapun salah satu dari teori itu yang benar, tidak ada yang benar-benar tahu, kata Patriark Hou Xiao. Jika dia benar-benar telah hidup selama lebih dari 1.000.000 tahun, maka bahkan aku harus sangat waspada padanya, kata Han Li dengan ekspresi kontemplatif. Satu hal yang pasti, aura dan penampilan Raja Roh tetap konsisten selama 1.000.000 tahun terakhir ini menurut deskripsi makhluk tahap kenaikan agung yang lalu dari dua ras kita. Untungnya, sangat sulit bagi makhluk roh baru untuk menjadi lahir. Jadi bahkan jika Raja Roh memiliki kekuatan yang tak terduga, dia tidak dapat memperluas wilayah ras roh saat ini. Selain itu, Raja Roh adalah orang yang sangat misterius, dan dia jarang terlibat dalam pertempuran selama 1.000.000 tahun terakhir, tambah Mo Jianli. Chapter 2260. Perjalanan ke perlombaan roh. Sepertinya Raja Roh ini benar-benar sangat misterius. Apakah Anda tahu kesepakatan macam apa yang dibuat Patriark Cixin dengan Raja Roh sebagai ganti jimat petir Sanxing itu? Han Li bertanya. Saya khawatir itu satu-satunya informasi yang tidak berhasil saya kumpulkan. Yang saya tahu adalah bahwa Raja Roh meminta Patriark Cixin untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuknya. Jika tidak,
dia tidak akan berjanji kepada Patriark Cixin. Jimat petir Sanxing sebagai kompensasi, jawab Mo Jianli. Han Li dan Patriark Ao Xiao sama-sama terkejut mendengarnya. Jika bukan karena luka yang saya derita di alam iblis penatua, kemungkinan besar saya akan mengunjungi perlombaan roh segera setelah saya kembali dari alam iblis penatua, kata Mo Jianli dengan masam. Senyum. Mengapa kamu tidak menyebutkan ini kepadaku sebelumnya, saudaramu? Jika kita telah menggabungkan kekuatan kita, mungkin kita akan bisa mendapatkan jimat petir Sanxing dari Raja Roh, kata Patriark Ao Xiao sambil alisnya sedikit berkerut. Apa gunanya itu? Kamu juga telah mengalami beberapa luka di alam iblis penatua, dan kesusahan surgawimu sudah dekat. Jika lukamu semakin memburuk selama konfrontasi kita dengan Raja Roh, kamu mungkin akan berada di posisi yang sama. Bentuk yang lebih buruk untuk melampaui kesengsaraan bahkan dengan salah satu jimat itu. Namun, ada beberapa harapan sekarang bahwa rekan Taois Han telah kembali. Jika saya tidak salah, aura rekan Taois Han menjadi lebih tak terduga dibandingkan dengan sebelum dia memasuki penatua alam iblis. Jika dia mau melakukan perjalanan denganku, mungkin saja kita bisa mendapatkan beberapa jimat petir Sanxing dari Raja Roh, kata Mo Jianli. Apa, kamu ingin pergi ke perlombaan roh dengan rekan Dao Han? Ekspresi Patriark Ao Xiao sedikit berubah setelah mendengar ini. Itu benar, dengan rekan Taois Han untuk menemaniku, Raja Roh tidak akan berani berkomplot melawan kita meskipun hubungan antara ras roh dan dua ras kita agak tegang. Selain itu, kita harus membuat perjalanan ini cepat atau lambat. Lagi pula, kesengsaraan surgawi saya juga tidak jauh, dan saya juga tidak terlalu yakin bahwa saya akan dapat melampauinya. Selain itu, jimat petir Sanxing akan sangat berguna untuk rekan Taois Han juga. Siapa yang tahu apakah itu bisa menyelamatkanmu selama kesengsaraan surgawi di masa depan, kata Mo Jianli. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Patriark Ao Xiao, dan dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Senior Mo, jika jimat itu benar-benar berharga, maka tugas yang ingin dilakukan Raja Roh kemungkinan besar akan sangat berbahaya, Silver Moon memperingatkan. Mo Jianli tampaknya sudah mempertimbangkan hal ini, dan dia menjawab, tentu saja akan berbahaya membuat kesepakatan dengan Raja Roh, tetapi para pembudidaya seperti kita terus-menerus hidup di ujung pisau. Tentu saja, rekan Taois Han tidak memilikinya. Khawatir tentang kesengsaraan surgawi dalam waktu dekat, jadi jika risikonya benar-benar terlalu besar, maka saya dapat mencoba menyelesaikan tugas saya sendiri. Silver Moon mengalihkan pandangannya ke arah Han Li setelah mendengar ini, lalu berbalik untuk melihat Patriark Ao Xiao, dan ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Jika kita bisa mendapatkan jimat petir Sanxing, seberapa banyak itu akan meningkatkan peluang rekan Dao Xiao untuk melampaui kesengsaraan surgawi berikutnya? Han Li bertanya. Setidaknya 15%, jawab Mo Jianli dengan singkat. Patriark Ao Xiao tetap diam, jelas setuju dengan angka ini. Itu peningkatan yang signifikan. Rekan Taois Ao Xiao, berapa lama lagi kamu dapat menunda kesusahan surgawimu? Han Li bertanya. Paling lama 10 tahun lagi. Aku tidak akan bisa mengatur lebih lama dari itu, jawab Patriark Ao Xiao. 10 tahun seharusnya lebih dari cukup waktu, kata Han Li saat tatapan tegas muncul di matanya. Memperoleh jimat petir Sanxing akan sangat bermanfaat bagi kita bertiga, dan itu bisa menyelamatkan rekan Dao Xiao dari situasi yang berpotensi mengerikan, jadi tidak ada alasan bagiku untuk tidak melakukan perjalanan ini. Ini, Saudara Mo, Han Li berkata sambil tersenyum sambil menyapukan lengan baju ke udara, mengirim bola cahaya putih terbang langsung ke arah Mo Jianli. Mo Jianli secara refleks menangkap seberkas cahaya putih untuk menemukan bahwa itu adalah botol putih kecil yang mengeluarkan aroma obat yang samar. Pil itu sangat efektif untuk membantu pemulihan. Minum pil itu dan pergi ke pengasingan selama 1 tahun, dan kamu harus sepenuhnya pulih dari lukamu. Ketika saatnya tiba, kita akan dapat pergi dan melihat Raja Roh dengan tidak ada keraguan, kata Han Li.
Terima kasih, Saudara Han. Mo Jianli sangat gembira mendengar ini, dan dia segera membuka botol untuk memeriksa isinya dengan indera spiritualnya sebelum menyimpannya. Jika dia hanya memiliki akses ke pil normal, maka itu akan memakan waktu beberapa kali lebih lama untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, Han Li menoleh ke Patriark Ou Xiao, dan berkata, "Rekan Taois Ou Xiao, jika saya tidak salah, luka Anda tampaknya jauh lebih parah daripada rekan Taoismu. Bahkan jiwa Anda tampaknya telah terluka. Dulu ketika aku terjebak di segel kuno, aku menjadi mangsa serangan diam-diam oleh beberapa serangga yang sangat kuat, dan akibatnya jiwaku rusak. Butuh waktu lebih lama bagiku untuk pulih, dan aku tidak 100% yakin apakah saya akan dapat sepenuhnya pulih sebelum kesengsaraan surgawi saya. Jika saya tidak bisa, maka peluang saya untuk melampaui kesengsaraan surgawi saya bahkan akan kurang dari 5%. Patriark Ou Xiao menghela nafas. Apakah itu benar, kakek? Silver Moon putus asa mendengar ini. Untuk apa aku berbohong tentang hal seperti ini? Patriark Ou Xiao menghela nafas dengan pasrah. Silver Moon segera menoleh ke Han Li dengan ekspresi mendesak. Kakak Han, apakah kamu punya? Han Li mengangkat tangan untuk memotongnya sebelum memanggil beberapa botol warna berbeda, lalu melemparkannya ke arah Patriark Ou Xiao. Yakinlah, aku punya beberapa pil yang bisa menyembuhkan luka spiritual juga. Terima kasih, Saudara Han, saya tahu Anda pasti punya cara. Silver Moon sangat senang mendengar ini, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia menilai Han Li. Mata Patriark Ou Xiao berbinar saat dia menangkap botol, dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Han Li dengan gembira setelah memeriksa isi botol. Haha, sepertinya kita berdua semakin berhutang budi kepada rekan Dao Han. Mo Jianli terkekeh. Ini semua berkat bantuan Anda bahwa saya berada di tempat saya hari ini. Saya hanya membayar Anda atas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Setelah brodermu pulih dari luka-lukanya, kami akan melakukan perjalanan ke Spirit Rache. Dan cobalah untuk mendapatkan beberapa jimat petir Sanxing. Adapun rekan Dao Xiao, Anda hanya khawatir tentang memulihkan diri dan membuat persiapan untuk transendensi kesengsaraan Anda. Setelah kami mendapatkan jimat, kami akan segera kembali sehingga kami tidak melewatkan kesengsaraan Anda, kata Han Li. Patriark Ou Xiao menghela nafas saat dia bangkit sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat formal kepada Han Li dan Mo Jianli. Aku pasti akan mengingat ini, tapi jika itu tidak bisa dilakukan, maka tolong jangan memaksakan masalah ini. Hanya ada 3 makhluk Grand Ascension Stage secara total dalam 2 ras kita, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat jika ada sesuatu yang terjadi pada salah satu dari kita. Bahkan jika saya mendapatkan jimat petir Sanxing, peluang saya untuk melampaui kesengsaraan surgawi saya berikutnya masih cukup rendah. Jadi tidak ada gunanya mengambil risiko terlalu besar. Han Li buru-buru bangkit untuk membalas hormat, sementara Mo Jianli tetap duduk dan terkekeh. Haha, aku tidak melakukan ini untukmu. Aku bahkan mungkin tidak bersedia melakukan perjalanan ini jika aku tidak mendengar bahwa roh raja memiliki lebih dari 1 jimat itu. Rasa terima kasih di mata Patriark Ou Xiao tidak berkurang sedikit pun setelah mendengar ini. Kita sudah saling kenal selama puluhan ribu tahun, apa menurutmu aku tidak tahu kapan kamu bercanda? Mo Jianli hanya tersenyum dan tetap diam. Kalau dipikir-pikir, kamu pasti mencoba membawaku ke topik pembicaraan ini dengan menyuruhku beristirahat dan tetap berada di ras manusia kita. Sepertinya perhatianmu padaku tidak tulus. Han Li tiba-tiba berkata dengan senyum geli. Ekspresi canggung muncul di wajah Mo Jianli setelah mendengar ini, sementara sedikit warna akhirnya kembali ke kulit Silver Moon. Dia sangat berharap bahwa Han Li dan Mo Jianli akan dapat membawa kembali jimat petir Sanxing sehingga kakeknya akan memiliki kesempatan lebih besar untuk melampaui kesengsaraan surgawi berikutnya. Setelah itu, mereka mulai membahas beberapa topik mengenai pemulihan kedua ras. Han Li diberitahu bahwa selama tahun-tahun terakhir upaya ini,
kerusakan yang disebabkan oleh invasi iblis sebagian besar telah diperbaiki, dan ada juga beberapa pembudidaya muda yang sangat berbakat yang muncul di antara dua ras. Han Li secara alami cukup tertarik dengan ini, dan menanyakan beberapa pertanyaan yang relevan. Dengan demikian, diskusi berlanjut hampir setengah hari sebelum semua orang pergi. Malam itu, Han Li bertemu kembali dengan murid-muridnya di sebuah gua tempat tinggal di Pulau Suci yang dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat melimpah. Saat Han Li mengalihkan pandangannya ke murid-muridnya, ekspresi senang muncul di wajahnya. Tetapi saat tatapannya tertuju pada Bai Guo'er termuda, ekspresi senang itu tiba-tiba berubah menjadi kejutan. Bersambung ke chapter 2261. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.